warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kirim rekeningnya katanya. Aduh, lucu. Lucu kawan-kawan kita ini. Aku tertawa dari tadi. HP ku yang satu kan bukan pakai wifi kan. Jadi ku tengok komen-komen kalian itu lucu serius. Dia bilang cowboy tanpa kuda lah. Udah siap Bang Zuma? Udah bagus. Itu kenapa ada piano di dada? Piano. Kenapa piano ditempel di dada? Piano. Kenapa ditempel di dadanya pianonya? Oh, biar apa? Biar ada kerjaan. Biar ada kerja. Coba lihat dadanya, Bang. Dadanya. Coba ke bawah kamera. Dada. Sini. Iya, untuk apa ditengok dadanya? Nanti nampak apa ya dadanya kan? Enggak, kayak ada piano aku tengok tadi. Oke. Iya. Bisa dia Joget nanti. Abang Zuma nanti. Iya. Tulang apa piano tadi itu? Aku salah lihat, kok nggak salah tadi itu piano. Apanya itu? Apa namanya itu? Piano tulang katanya. Dinda Vincent enggak ada lagi permintaan. Kalau nanti monitor lagi naik lagi. Kalau misalnya Dinda Vincent lihat live kita udah lancar, udah bagus, bisa ajukan permintaan lagi, Dinda. Halo, selamat malam Saudara Ferdi. Selamat malam, Bang. Ya, Katolik Protestan. Kristen, Bang. Iya. Boleh tenang sedikit, kameranya disimpan biar kita diskusinya agak-agak ini. Konsentrasi. Boleh, Bang. Gimana? Tema? Ini Ya. di bagian tengahnya, maaf Bang ya. Iya. Bukti Yesus adalah Bapa ini tentang bagian Kristen kan? Iya, betul. Oh. Kalau ini di bagian mana ini, Pak? Di pasal keberapa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, saudara Kristen itu menyembah Yesus, menganggapnya Yesus itu katanya Bapak gitu. Bapak di sini kan aturannya adalah pencipta langit dan bumi. Dan saudara-saudara kami Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, kami Muslim penasaran mau tahu sebenarnya bukti kalau Yesus itu Bapa itu apa buktinya? Buktinya? Kalau dia itu Tuhan pencipta, iya. Itulah sebagai penciptaan, istilahnya malah bilangnya ya. Dialah segalanya dia menciptakan, makanya dia ada keajaiban-keajaiban yang datang kepada dia, makanya itulah buktinya dianggap dia sebagai Bapa Allah, Bapa yang Roh Kudus, dia menciptakan langit dan bumi. Iya, buktinya apa? Dia kan apapun yang dilakukan Yesus itu bukti kalau dia manusia. Kalau bukti kemanusiaan, oke, kita nggak ragukan Yesus manusia, ganteng lagi. Tapi kalau kita ingin membuktikan bahwa dia Tuhan, itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Tolak ukur bahwa dia Tuhan itu apa? Segala sesuatu yang dikerjakan Yesus itu adalah pekerjaan manusia. Sementara yang kita pertanyakan ini, bukti kalau dia itu pencipta langit dan bumi itu apa? Lupa pula. Sorry bang. Nggak bisa. Tunggu sebentar bang. Ya, oke. Silakan. Satu. Sebentar.
Nggak bisa bang, nggak dapat lupa bang. Oke. Makasih ya. Nanti belajar Sorry, lagi. Bang, sorry bang. Makasih, Oke, Bang. makasih. Oke. Oke, mungkin masuk bang. Makasih. Kalau umat Islam ditanyakan, apa buktinya Allah itu Tuhan? Bukti tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang mana yang akan kita tandingkan dengan Allah? Tuhannya Kristen, mau sehebat apapun manusia, ya kan, gugur. Siapa lagi? Tuhannya siapa lagi? Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya siapa? Gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kalahkanlah Allah itu. Kayak mana Anda mau mengalahkan Allah? Sulit. Dan memang tidak akan pernah bisa. Gugurkanlah Allah itu sebagai Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa Anda gugurkan. Tapi kalau Yesus cuman sekali doang data dikasih, gugur langsung. Halo, selamat malam. Halo Bang. Iya, Katolik, Protestan. Mungkin nggak apa-apa. Di sini diwajibkan on cam, abang. Oke. Wait. Sebentar. Siap. Aku Silakan. sebenarnya bukan onis sih, Muslim. Cuma mau diskusi aja gitu. Halo. Selamat ya Bang Zoom. Bang Zuman ya kan? Gua aman. Bisa aku pura-pura nge-lag gitu ya. Bisa ternyata pura-pura nge-lag. Jangan goyang tapi. Cuman susah nggak napas. Cuman kedip-kedip doang. Gitulah. Oke, kita latih gitu ya kalau ada Muslim naik. Hey, ada ilmu baru. Halo, selamat. Oh iya, saudara Vincent tadi ini. Lanjut kita. Jaringan udah bagus. Malam bang. Malam. Sorry. Aduh, sangat disayangkan nih jaringanku nih kurang bersahabat malam ini deh. Tapi Ya, mulainya nggak udah apa-apa, bagus. Oke, sip. Lanjut kita. Oke, saya kasih lagi ya bang. Boleh. Silakan. Hai. Kenapa bisa terjeda? Terjeda. Kameranya yang terlalu dekat. Yang terlalu dekat deh. Oh, nggak apa-apa, liatin wajahnya. Gak apa-apa, liatin aja. Iya, nggak masalah. Gak apa-apa. Iya, silakan, Bang. silakan. Iya, halo. Sorry ya, jaringan saya tadi ada agak trouble tadi. Ada gangguan. Duduk kok ini duduk. Siap. Oke, kita lanjut. Iya bang. Apa permasalahannya? Ya tadi sampai pembahasannya sampai di mana ya? Yang di Kristen tidak ada itu, tapi di Muslim ada. Apa itu? Gimana? Tidak ada bertemu dan bersama lagi dengan keluarga di Iya. surga. Masuk surga pun percuma. Ngapain? Iya kan? Iya. Kalau di Islam itu deh, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Jadi orang-orang mukmin itu, orang Islam itu mereka ada berada di pada surga Aden. Mereka masuk bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka bersama hidup di sana, berbahagia dalam kehidupan yang kekal. Coba bayangkan, adik beda agama dengan suami. Kenapa bisa itu terjadi? Karena adanya ketertarikan untuk saling menyayangi, menjaga dan seterusnya. Benar kan? Benar bang. Tidak peduli batasan agama dilanggar. Yang penting bisa tetap bersama dan berkasih sayang.
Ini di bumi, di mana kita akan menua, kadang sakit, kadang cemburu, kadang iri, sakit hati. Tapi di surganya umat Islam nanti, kita akan hidup bersama dengan suami istri kita. Bersama bahagia dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Tanpa ada rasa sakit, sengsara, iri, dengki, hasad, dan seluruhnya. Dan itu hidup kekal di situ. Kebahagiaan yang kekal. Manusia mana yang tidak ingin seperti itu? Sedangkan ketika saya belajar tentang agama Kristen, maaf nih, bukan saya merendahkan, tapi ini tertulis di Bible. Seluruh laki ketika masuk ke dalam surga, mereka jadi mempelai wanita. Jadi laki-laki pun masuk surganya Kristen jadi mempelai wanita di sana. Jadi kayak mana mau sama istrinya wong dia sendiri jadi wanita? Itu yang pertama. Kemudian di surga kebalik. Di surganya Kristen itu kebalik. Di sana justru mereka disuruh untuk memuji Tuhan. Cobalah bayangkan kalau memuji Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Jangan kehidupan kekal deh, sehari aja. Jangan sehari deh, sejam aja. Coba muji Tuhan sejam. Haleluya, 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 haleluya. Lakukan 1 jam itu. Kalau tidak robek mulut. Belum sehari, belum setahun, belum dalam kehidupan kekal. Jadi kebalik. Harusnya yang benar adalah di bumi ini tempat kita beribadah. Nanti di surga Tuhan pencipta langit dan bumi membalas segala amalan baik kita itu di surga tempatnya. Jangan dibalik. Di bumi bebas makan apa saja. Di bumi bebas tidak menyembah Tuhan. Bebas menjadi bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Tapi giliran masuk surga baru beribadah. Loh, kebalik. Di bumi inilah tempat kita beribadah. Makanya umat Islam itu pakai hijab, tutup auratnya. Kenapa? Karena dunia ini adalah penjara bagi mereka. Bukan surga dunia ini, tapi penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Makanya di Islam itu sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Karena memang dunia ini tempatnya mencari harta surga. Apa itu? Amalan. Amalan kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal menuju kehidupan berikutnya. Karena kita nggak bisa bawa harta ke sana. Yang kita bawa adalah amal kebaikan. Itu di Islam itu begitu. Makanya sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Karena kehidupan umat manusia di bumi ini ya santer-santernya 80 tahun, 90 tahun. Itu pun jarang yang bisa sampai segitu. Setelah itu kita diperhadapkan dengan kehidupan berikutnya. Di mana kehidupan berikutnya itu ditentukan selamat tidaknya oleh pola keagamaan kita ketika kita di bumi. Jadi memang kita harus mencari agama yang menundukkan kita kepada Tuhan. Bukan yang merasa sebagai anak Tuhan. Tetapi semua prosesi yang kita lakukan dalam ibadah tidak pernah diperintahkan. Senyaman-nyamannya orang pendiri agama kita yang membuat. Oh ini yang nyaman nih. Apa itu? Nyanyi. Nah, itu. Yang nyaman itu, oh bikin yuk yang kayak gitu, euforia kayak gitu. Natalan, yang happy-happy kayak gitu. Ke KKR dan seterusnya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau Islam enggak. Harus ada sholat tahajudnya tengah malam. Harus begini, sedikit-sedikit belum ngapa-ngapain. Sholat lagi. Kayak habis berhubungan nih, suami istri. Kalau adik ini sekarang ini kan, maaf nih bukan saya, ini, karena saya melihat keadaan. Nggak ada kewajiban adik untuk bangun subuh, untuk mandi subuh kan? Iya. Setelah berhubungan. Nanti kalau masuk Islam, sebelum sholat subuh kudu wajib mandi. Jam 4:30 subuh begitu dinginnya. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang ringan bagi kita umat Islam? Karena kita takut kepada Tuhan kita. Kita tunduk kepada Tuhan kita. Kita sayang kepada Tuhan kita. Berterima kasih kepada Tuhan kita sehingga kita tunduk ikhlas beribadah kepadanya. Mandi subuh-subuh EGP dengan itu semua. Habis itu suami istri ibadah. Kan indah kali kan? Subuh-subuh orang pada tidur, suami istri bangun ibadah tengah malam. Suami Allahu Akbar. Duhai Engkau yang Maha Besar. Kami suami istri menghadap samamu. Satukan kami di dunia dan satukan kami di akhirat. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Kalau cuma bahagia di dunia untuk apa? Bahagia di dunia. Begitu kita bahagia di dunia, mati, selesai.
habis itu sengsara selamanya. Oh, jangan mau dong. Cari agama yang mengajarkan bahwa kita dengan suami kita akan tetap bersama. Cari agama yang seperti itu. Kalau memang cinta kepada suami, maka carilah agama yang terus-menerus kita akan bahagia bersamanya. Kematian itu hanya pindah alam doang. Cuman pindah alam, seibarat kita dari rahim pindah ke bumi. Dari bumi pindah ke alam barzakh. Usahakan cari suami, cari agama, di mana agama itu mengajarkan kita tetap bareng bersama dengan orang yang kita cintai nanti di kehidupan berikutnya. Nah, kalau di Kristen, Adek, tidak ada itu. Nggak ada. Saya udah berapa banyak pendeta yang saya tanya, apa kata mereka? Ya memang kita saling mengenal dengan istri, dengan anak-anak kita itu cuma di dunia doang. Nanti setelah kita mati, nggak kenal lagi. Wow, begitu kejamnya Tuhan. Padahal kita ini kodratnya manusia. Sebagai manusia, kita akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan rasa manusia. Masakan kita manusia, begitu dibalas, pembalasannya adalah balasan untuk malaikat. Karena nyambung. Harusnya kita manusia, kalau Allah itu maha tahu, Allah maha pencipta, Tuhan maha tahu, Tuhan maha pencipta. Tuhan tahu kan ciptaannya, yang diinginkan ciptaannya kan ini nah. Yang diinginkan oleh makhluk saya bernama manusia kan ini. Maka aku akan menyediakan itu yang dia butuhkan. Ini malah enggak. Bayangkan saya dialog dengan pendeta. Jadi pendeta kalau bangun nanti setelah kematian sudah enggak punya kelamin. Ya enggak lagi Bang Suma. Kalau kelamin sudah tak ada lambung di situ, tak ada usus, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata, tak ada lidah, tak ada kepala. Lalu Anda bangkit dari kematian berbentuk apa? Kata dia, berbentuk roh. Alamak. Jadi Anda masuk ke surga bentuk roh. Iya. Lalu apa balasan yang bisa Tuhan Anda kasih kalau Anda berbentuk roh? Kata dia, kami akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Loh, yang berbuat di bumi ini kan jasad dengan roh. Yang mencuri kan jasad dengan roh. Berarti yang harus mendapatkan balasan jasad dan roh. Berarti jasad dan roh yang harus bangkit dari kubur. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, memang yang bangkit dari kubur itu jasad dan roh, kata Yesus. Makanya kenapa ketika jasad dan ruh itu bangkit dari kubur, maka jasad dan ruh ini harus bersih. Apa yang diharamkan Tuhan jangan dimakan. Karena daging yang memakan daging babi akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Kata pendeta, enggak Bang, tanah akan kembali ke tanah. Ya Allah, logikanya di mana? Apakah seseorang manusia bisa mencuri hanya dengan roh? Tidak bisa. Dia mencuri karena ikut jasad, bukan? Tidak mungkin cuma roh yang datang maling sapi. Jasad juga ikut. Maka jasad juga harus merasakan akibat dari perbuatannya curi sapi. Berarti harus bangkit juga. Gak bisa tidak. Lalu kemudian kata dia begini, oh gak bisa, agama saya dengan agama Anda beda Bang Sumat. Saya kasih dalil deh. Al-Quran mengatakan, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ Qala may yuhyil hizama wa hiya ramin qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada orang kafir bahwa aku Allah akan membangkitkan tulang belulang mereka nanti hidup seperti sedia kala. Lalu diterangkan di kitab Yehezkiel bab 37 juga demikian. Jadi Kristen mendapatkan pola bahwa dia hanya bangkit roh itu ilmu dari mana? Oh, ternyata ilmunya dari Paulus. Ya sudah, bertentangan dengan firman Tuhan kalau begitu. Firman Tuhan di kitabnya Yahudi Yehezkiel, kita akan bangkit. Pernyataan Yesus juga demikian. Apa kata Yohanes 5 nomor 29? Manusia yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi manusia yang berbuat jahat akan hidup akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Berarti yang disebut manusia itu kan jasad dan roh. Benar nggak? Kalau dia cuma roh hantu, kalau dia cuma jasad mayat, disebut manusia karena utuh. Utuh jasad dan roh. Maka Islam harus menjaga jasadnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga kelaminnya dari hal-hal yang diharamkan.
Kenapa? Karena bukan cuma roh yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi jasad. Nah, bila mana bangkit jasad dan roh nanti di kehidupan berikutnya, berarti lengkap mata dong, lengkap otak, lengkap kuping, lengkap semuanya. Apa yang dicari pertama kali? Istri, suami. Mana wanita yang dulu aku cintai di bumi? Mana laki-laki suamiku yang dulu aku cintai di bumi? Aku dipertemukan gak? Suami masuk surga, istriku mana? Tuhan mengatakan dia masih di neraka. Berarti suami gagal mendidik istri ketika di bumi. Wah, suamiku mana ya Rob? Suamimu masih di neraka. Berarti aku gagal untuk menjadi penasehat, asisten pribadi suami saya waktu di bumi. Makanya dalam Al-Quran itu jelas, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu, jadi suami harus mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Allah. Ayah, ibu harus mempertanggungjawabkan anak-anaknya di hadapan Allah. Makanya di Islam, kehidupan surga neraka dengan kehidupan di bumi ini itu ada berkaitan, tidak terpisahkan satu sama yang lain. Kalau di Kristen sekali lagi, maaf sekali lagi, ini yang belum diketahui oleh jemaah. Orang Kristen kalau sudah terpisah dengan suami karena kematian, nggak ketemu lagi sampai selama-lamanya. Wow. Jadi gimana dong? Bangkit dari kematian, penuh dengan jasad, tubuh lengkap, bahkan disebut tubuh kemuliaan. Kalau tubuh kemuliaan berarti tubuh yang lengkap dengan sempurna. Tubuh kemuliaan bangkit, lengkap dengan kelamin, atau tidak ada kelamin, berarti manusia cacat. Menurut adek, kalau manusia tanpa kelamin cacat nggak? Cacat. Iya cacat. Kata teman saya yang Kristen, di surga kami tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Berarti kelamin nggak ada. Iya. Tapi kamu ada, otakmu ada, pikiranmu ada, ingatanmu ada. Kamu akan mengingat lagi tentang kehidupan di bumi. Bagaimana kau cinta dengan wanita, bagaimana kau ingin dengan wanita. Kalau sampai itu terjadi, maka kau akan jadi setan di surga. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Di dalam Kristen, yang menjadi iblis itu adalah malaikat. Malaikat tidak pernah merasakan istri, tidak pernah merasakan makan, tidak pernah merasakan minum, tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi aja, berontak ke hadapan Tuhan. Ingin menyamai Tuhan. Apalagi ente. Ente sudah pernah merasakan bersuami, beristri, merasakan pernah makan enak, tiba-tiba masuk surga, fasilitas itu hilang, engkau akan jadi setan. Kau akan berontak sama Tuhanmu. Tuhan, mana fasilitas yang dulu? Kok sekarang nggak ada? Berontak kalian di surga, sehingga kalian akan jadi setan lagi untuk yang kedua kalinya. Masuk logikanya. Akhirnya apa? Dari materi surga nerakanya Islam dan Kristen, beliau minta disyahadatkan waktu itu. Inilah pengalaman saya berdialog dengan salah satu pendeta yang ada di kota Mamasa. Begitu Adinda. Jadi kalau cinta dengan suami, cinta dengan anak-anak kita, tempatnya itu di Islam, bukan di agama lain. Silakan. Ada pertanyaan lagi Bang. Silakan. Kalau misalnya nih, kita kan dari kecil kan sudah mengikut agama bersama orang tua. Nah, ketika kita memilih agama kita yang lain dari agama yang orang tua ajarkan dari kita kecil, apakah itu durhaka atau bagaimana? Enggak ada durhaka. Justru saya katakan sekali lagi, jangan pindah ke Islam kalau belum yakin Islam itu betul. Karena Islam itu adalah agama yang identik dengan akal. Kalau kita sudah yakin, adek udah yakin dengan Islam, berarti gugur kebenaran dalam agama sebelumnya kan? Ketika Islam itu Anda sudah yakini dengan ilmu, maka kita akan dihadapkan dengan keadaan bahwa kita yakin Allah menjamin kita masuk surga. Itu. Nah, ketika kita masuk surga karena Islam, berarti kita yakin orang tua kita neraka dong. Karena kita yakin Islam. Jangan pindah ke Islam kalau nggak yakin benar. Jangan karena laki-laki. Tapi harus benar-benar memahami ilmunya. Apa itu dengan akal? Islam itu identik dengan keselamatan. Akal yang kita pakai untuk menguji kebenaran Islam itu. Pindah ke Islam berarti adik mengetahui orang tua kita ini bahaya. Dia berjalan menuju kepada jurang neraka. Nah, kalau itu yang terjadi berarti Anda bukan durhaka.
Anda akan menjadi cahaya dalam rumah tangga. Minimal ada ruang untuk dialog. Kenapa pindah di Islam? Ngomong, mari mama, mari bapak kita ngobrol tentang akidah, tentang keyakinan. Anda sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan di Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ajaklah orang tuamu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nah, tapi kalau sekarang masih tetap sama seagama, ya berarti sama-sama hidup dalam kegelapan. Tapi kalau dalam rumah tangga ada yang mendapatkan cahaya, lalu datang ke rumah tangga memberikan cahaya itu, masuk surga adek ini. Kalau orang tua bisa ikut sama adik. Itu intinya. Tapi kalau tetap agama sekarang, udah tahu kebenaran masih di situ, berarti seibarat orang tua ada pada kendaraan menuju jurang, adik tidak ingatkan. Mama, papa, ini kendaraan yang ibu lalui pakai ini itu menuju ke neraka loh, menuju ke jurang loh. Tapi kalau kita sudah ingatkan, tugas kita sudah selesai. Apakah durhaka? Enggak durhaka. Tidak ada durhaka bagi anak yang Islam ketika orang tuanya mengajak dia kembali keluar dari Islam, itu tidak durhaka. Tapi ada tapinya. Al-Quran surah Luqman ayat, kalau nggak salah ayat 14 ayat 15, itu mengajarkan kita umat Islam ini dengan orang tua kita yang non muslim untuk senantiasa taat mengabdi kepada dia seluruhnya secara totalitas, kecuali satu. Apa itu? Ketika orang tua kita ngajak kita untuk keluar Islam, kita tidak wajib taat untuk perintah satu itu. Tapi yang lain, merawat dia, menjaga dia, menghidupi dia, merawat dan mengayomi dia, itu kewajiban mutlak kita sebagai anak. Meskipun beda akidah, meskipun beda agama, tetap kita harus cium kakinya, cium tangannya, peluk dia, rawat dia. Tapi kalau diajak untuk satu itu, yaitu pindah agama, itu baru tidak boleh taat. Ke yang satu itu, ke yang lain tetap bisa taat. Itu. Silakan. Ada lagi? Sebenarnya ada banyak Bang. Iya. Masih banyak pertanyaan selanjutnya seperti ini Mbak. Semisalnya nih, kita sudah masuk di agama Muslim. Kan kita nih masih nihil, belum tahu apa-apa sama sekali. Seperti pembacaan Al-Qur'annya. Nah, saya sudah pernah mencoba belajar beberapa kayak langkah-langkah sholat kepada suami saya. Terus dia bilang kalau dalam bahasa Arab ya, kita harus ngomong gini-gini. Langkah selanjutnya berubah posisi lagi seperti ini. Terus saya bilang kalau di aku sepertinya susah untuk mengucapkan atau secepat itu untuk menghafalkan dalam bahasa Arab tersebut. Apakah bisa misalnya aku berdoa dalam agama kamu, tapi itu tuh pakai curahan hati aku, jangan berpakai bahasa Arab karena aku sebelum sepenuhnya tahu. Aku bilang kayak gitu, tapi aku melakukannya seperti yang kamu bilang dalam bahasa Indonesianya. Apakah bisa gitu Bang? Bisa. Sekarang sebenarnya gini, Allah itu kan maha melihat dan maha mengetahui bisikan hati. Ya silakan aja. Tetapi Islam itu identik dengan ilmu. Seibarat adik ketika masuk Islam, kan ibarat bayi nih, suci, dosa-dosanya yang lalu dihapus. Amalan-amalan baiknya tidak dihapuskan, amalan dosa-dosanya yang dihapus. Masuk jadi bayi nih, terlahir kembali menjadi bayi. Seibarat anak kecil, tak ada hukuman, tapi harus belajar. Masa selamanya jadi anak kecil? Belajar pelan-pelan. Berapa banyak teman saya yang hijrah, ya, masuk Islam, yang tadinya benar-benar zero, nggak tahu apa-apa, sekarang jadi ustazah. Karena kenapa? Ada daya tarik tersendiri setelah kita belajar Quran. Tengok aja nanti, kalau adik benar-benar ikhlas masuk Islam, benar-benar ikhlas mengenal Allah pencipta langit dan bumi, begitu masuk belajar Quran sedikit demi sedikit, pasti cinta dengan Al-Quran itu. Itu sudah banyak saya alami, bertemu dengan teman-teman saya mu'alaf seperti itu. Sebelum saya ketemu, aku cari orangnya kan. Mana ini? Oh, lagi ngaji. Sikit-sikit ketemu, mana beliau? Masih ngaji. Mana beliau? Masih ngaji. Mana beliau? Masih ngaji. Karena dia cinta dengan bacaan itu. Ada daya tarik tersendiri. Jangan heran kenapa anak-anak kecil
itu mau berbondong-bondong ke masjid, meninggalkan dunia anak-anak mereka untuk mengkaji Quran. Karena Al-Quran itu punya daya tarik tersendiri dengan hati manusia. Punya koneksi yang luar biasa antara Al-Quran dengan kalbu manusia. Itu yang terjadi. Kenapa umat Islam menghafal Qurannya? Meskipun mereka tidak memahami terlalu dalam tentang arti, tapi mereka menghafal karena ada daya tarik. Sebaliknya, kenapa Bible sudah bahasa Indonesia nggak ada pendeta yang menghafal? Ya karena nggak ada daya tarik. Hanya seperti bacaan biasa doang. Itu fakta, itu real. Seperti itu, adik. Silakan. Minta bimbingannya ada nggak? Kalau misalnya seperti ini Bang, saya kan masih pemula dan untuk proses kita memilih agama kembali itu kan prosesnya pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, ada nggak untuk kira-kira sekiranya di yang Abang tahu tuh bagaimana pengen minta bimbingan seperti itu, bimbingan pribadi yang jelas. Kan kalau dari suami saya mungkin dia yang bisa mengajarkan, beberapa pertanyaan pun dia sering sekali tidak tahu menjawabnya, mungkin karena memang bukan ahlinya dia. Saya ingin banyak pertanyaan yang bahkan masih keliru di dalam hati saya. Saya mulai mencintai dengan karena apa saya mulai mencintai dengan beberapa yang saya lihat dengan nyatanya yang belum saya temui sebelumnya di agama saya. Dan beberapa fakta yang sering saya lihat setelah Abang debat dengan banyak petinggi-petinggi agama saya. Nah, secara logika memang yang Abang bilang itu banyak kebenarannya, memang itu kebenarannya, ya kan? Iya. Nah, tapi saya masih sangat-sangat butuh bimbingan yang bisa mengklirkan apa yang ada pertanyaan di kepala saya yang berputar-putar banyak sekali seperti itu. Mungkin kalau lab ini bakalan panjang seperti itu. Iya, oke, baik. Kami ada guru yang memang spesial membidangi untuk membimbing para mu'alaf. Jadi kalau misalnya ada syahadat di kami, nanti kami kasih legalitas berupa sertifikat untuk jaminan balik KTP menjadi Islam. Lalu setelah itu kita tukaran nomor HP, kita kasih kepada petugas dari yayasan saya Apologet Islam Indonesia. Segala macam pertanyaan silakan ajukan lewat WA, insya Allah akan dibimbing. Bisa nelpon juga melalui suami, nelpon ke tim kita, nanti dibimbing oleh beliau. Memang kami punya divisi yang membidangi pembinaan mu'alaf, jarak jauh maupun jarak dekat, gitu adek. Jadi kami tidak mensyahadatkan lantas kami tinggalkan, enggak. Kami syahadatkan, habis itu kami bimbing sampai mana mereka yang mu'alaf ini mau dibimbing. Kalau mereka merasa alhamdulillah Ustadz kami udah bisa mandiri, ya alhamdulillah kita lepas. Tapi selama mereka mau belajar, selama itu juga kami siapkan guru untuk membimbing keislaman. Seperti itu adek. Iya Bang, Iya. apakah boleh saya minta nanti dari melalui DM ya Bang, nomornya seperti itu? Boleh. Nanti DM aja. Baik Pak. Oke. Lega. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di kota mana, Dek? Kita di Jakarta, Bang. Oh, ya. Iya, soalnya kan Jakarta mana? di Jakarta Selatan, Bang, di Bendungan Hilir. Oke. Karena Baik. kan waktu pernikahan kan yang cuman merestui itu dari abang dia yang pertama yang udah Muslim. mualaf. Iya. Iya. Kalau untuk dari orang tua, dari keluarga, ya semuanya itu bertolak belakang, yang bilang lihat aja kalian nggak bakal punya keturunan segala macam, disumpah segala macam seperti itu. Cuman ya namanya dia udah saya udah bilang kan dari dia sebelum mau ke Muslim, saya udah bilang saya nggak pernah ngelarang dia buat ke gereja, malahan saya temenin, saya antarin. Nah, tibalah harinya itu sebelum bulan Ramadan, Bang. Sebelum bulan Ramadan ada paket, ternyata paketnya itu mukena. Dia bilang ke saya, selama ini saya sudah pelajari Muslim tanpa pengetahuan kamu, katanya. Saya sudah cinta. Masya Allah. Tolong kamu yang bimbing saya, katanya kan. Nah, saya kan Bang yang namanya bukan yang orang yang ahli agama. Jadi saya bimbingnya cuman kayak bacaan sholat saya tulislah Latinnya seperti itu, Bang. Saya ajarin pelan-pelan. Nah, beberapa minggu ke belakang saya sering ajakin nonton live-nya Bang Zuma. Saya liatin semua PT-PT-nya Bang Zuma.
Akhirnya di sanalah dia bilang boleh nggak kalau dia mau berdiskusi sama Bang Zuma. Makanya malam ini saya naik ke sini Bang. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Syukran. Terima kasih sudah mau merendahkan hati untuk dialog dengan saya. Itu. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Iya, Dek. Nanti kalau misalnya ini DM aja. Adek ini kan bisa kan? Nanti kita prosesi syahadat di sini bisa kan? Bisa Bang. Oke. Nanti kalau udah siap, tinggal DM saya kapan siapnya, kirim KTP-nya adek tadi, nanti tanda tangan di atas kertas, kita buatkan sertifikat mualaf sebagai bukti legalitas hukum. Karena negara kita ini kan harus ada legalitas itu untuk ganti KTP kan gitu. Nah setelah itu, udah banyak nanya di sini Bang, caranya gimana? Cuman kan yang namanya saya di Jakarta, yang namanya belum ngerti apa-apa Bang, gimana cara ngurus sertifikat itu. Sebenarnya saya udah banyak nanya itu Bang. Nanti dari kita langsung kita kasih melalui HP, nanti kita kirim PDF, tinggal adek cetak. Nanti setelah dicetak laminating biar awet gitu. Baik Bang. Dan itu dibawa langsung bisa ke mana? Ke Dukcapil. Itu Siap, langsung Bang. diterima tuh untuk ganti KTP di sana. Iya Bang. Oke. Mungkin itu saja ya Bang Zuma. Terima kasih. Oke. Saya Makasih, Dek. ya Bang. Makasih deh, makasih. Nanti aku baca ya. Siap Bang. Oke, makasih. Baik-baiklah Bang. kalian Assalamualaikum. bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tamu kita datang. Tapi sayang dia pergi. Dia nggak pernah mau senyum, teman-teman. Wih, mukanya gitu aja terus. Pendeta Leo ini kok dendam kali sama aku. Aku kan enggak kayak mana kali samanya. Aku pun selama ini baiknya samanya, ya kan ya. Paling aku tertawa, tepuk tangan, jumpa sama beliau. Kok mulai sekarang dia nggak pernah mau senyum lagi sama aku. Berat kali hidupnya sejak jumpa sama. Bang nggak jadi Bang, mau tidur Bang. Lanjut. Materi saya berat soalnya. Nanti Anda oleng jadinya. Orang senior aja nggak sanggup untuk tema saya ini. Teman-teman, boleh kan sekali-sekali ke YouTube? Boleh dong. Di Zulkifli M15 Official. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, saudara. Saya Islam. Oh, mau syahadat? Saya Muslim. Iya, mau syahadat abangku. Enggak, saya mau nanya Bang Juma. Oh ya? Kalau kadang-kadang ya, kalau iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu apa penyebabnya tuh? Ya, penyebabnya karena kita manusia, Bang. Manusia itu seperti itu emang. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki kehendak bebas. Ya, kita memiliki kehendak bebas. Sehingga iman kadang naik, kadang turun. Itu pengaruh duniawi. Memang seperti itu adanya. Seperti Tapi itu. kalau misalkan kita dengar ceramah atau kayak ceramah Bang Juma, kadang-kadang iman kita naik lagi. Iya, Apa kita iya. harus sering-sering dengar ceramah gitu? Oh iya, Mungkin ya. harus. Iya harus. Yang paling bagus itu ini, Bang. Beli buku, Iya. kitab. Kalau bisa Sirah Nabawiyah itu dibaca lengkap. Itu juga bisa menguatkan. Ya, itu Seperti aja Bang itu. Juma ya. Makasih. Oke. Ya, begitu aja ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Ya. Makasih ya, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fana Soki Talaum Banua. Ya, Katolik selamat malam. Protestan. Shalom. Shalom. Saya Protestan, Bang Zuma baru kali ini. Salam Siap. kenal Bang Zuma. Salam kenal, Bang. Nama saya sepertinya susah Bang Zuma ya. Fauna Soki Talombanua ya.
Iya. Tapi dari namanya terlihat orangnya cerdas pasti. Kecerdasan itu milik Tuhan, Bang Zuma. Iya. Hanya aja saya mendengar dengan beberapa pembahasan mengenai si Mas tadi, si Mas Vincent sama si pacarnya atau istrinya, udah suami istri itu tadi ya? Udah suami istri ya Bang Zuma ya? Siap. Jadi saya berpikir begini Bang Zuma, itu agama itu menurut Bang Zuma apa sih? Agama itu adalah pegangan atau tali. Pegangan atau tali? Ya. Tali Ya. artinya pegangan untuk sampai kepada keselamatan hakiki. Itulah agama. Keselamatan hakiki sampai di dunia akhirat gitu. Seperti Iya itu. benar abang. Jadi Siap. kalau umpamanya dia tali, ya jadi kalau umpamanya dia tali, ada jemaah baru seperti si Mbak tadi, kalau umpamanya dia mau masuk Islam, jadi dia ditarik gitu. Iya, dia harus berpegang Seperti itu. teguh kepada tali agama. Oh jadi seperti itu dia ditarik untuk masuk agama Islam. Bukan ditarik untuk masuk agama Islam, Nah, dia yang karena tertarik. Dia yang tertarik masuk Islam. Iya. Karena Islam Enggak, itu makanya tadi- rasional. Iya ya. Ya, agama yang sebelumnya menurut dia tidak masuk akal, gitu bang. Iya. Ya, memang sih. Mm-mm. Oke, jadi menurut Bang Zuma agama itu seperti tali. Seibaratkan agama itu tempat pegangan bang, tempat pegangan Tempat pegangan. Jadi kalau umpamanya kita jatuh, contohnya kita jatuh, kita pegangan gitu sama agama itu. Ya, betul sekali. Atau seperti Jadi- tadi contohnya ada jamaah jatuh nih. Ya jatuh ibaratnya dia jatuh ke dalam dosa atau masuk neraka terus ditarik gitu. Berarti Sama- dia tidak berpegang teguh kepada tali agama. Oh ya. Oke, Bang Zuma, kalau umpamanya saya bilang seperti ini, agama itu merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Dunia akhirat maksudnya masuk surga atau neraka. Iya, betul. Sepakat? Iya, sepakat. Sepakat ya. Jadi agama itu adalah merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Iya, benar. Ya, ya jalannya. Nah, jadi begini Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma agama itu harus benar-benar kita tahu karena itu adalah merupakan jalan atau tujuan hidup akhirat kita. Tujuan hidup terakhir kita ketika kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Apakah sepakat seperti itu? Iya, betul. Sepakat Bang Zuma? Sepakat, Bang. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana? Ya mau ini saya nggak membedakan mau agama Kristen, mau agama Muslim atau agama apa aja itu. Tapi bagaimana kalau jika seseorang itu dia menganut suatu agama, tapi tidak mengenal ajarannya sama sekali, tidak mengetahui sama sekali. Agama, tapi tidak mengetahui ajaran agama tersebut. Oke, berarti orang itu dia beragama dengan buta. Betul. Ya. Oke, Jadi kita mau uji seperti apa ini? Kalau seibarat gini ya bang, orang buta itu gini, jelas-jelas yang dia sembah itu makhluk manusia, anak orang, tapi dianggapnya Tuhan, berarti dia buta. Itulah agama orang yang jangan kesana dulu Bang Zuma, karena tadi saya bilang. Anda jangan kesana ya? dulu. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti, memahami tujuan Bang Zuma. Maaf kalau kena bang, maaf, saya nggak sengaja. Bukan soal itu, karena memang buat apa gini Bang Zuma, Maafkan bagi kalau saya, jantung abang langsung pindah ke kanan, maaf. No. Anda yang bertanya, Anda bertanya ke saya tentang orang yang memasuki sebuah agama, di mana agama itu dia tidak tahu, asal masuk doang. Inilah yang terjadi sekarang ini. Bukan seperti itu, Bang. Sabar bang, sabar. Bukan. Seibarat
ada orang menganggap bahwa sembahannya ini adalah benar. Padahal setelah diselidiki, diraba, ada biji pelernya bang. Manusia dikiranya Tuhan. Nah, itu berarti dia buta. Bang Zuma, mohon maaf, bukan itu tujuan saya. Tadi saya bilang dari awal, saya tidak mau memperdebatkan agama, ya, karena ya itu kan ada statement-statement itu juga kan di agama Muslim ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Makanya dalam hal ini saya nggak mau memperdebatkan soal agama. Saya tidak memperdebatkan hal itu. Makanya tadi saya bilang, bagaimana jika ada salah seorang jemaat, mau agama apapun dia, ya, tapi dia menganut suatu agama, tapi dia tahu apa-apa tentang ajaran agama itu. Menurut Bang Zuma, bagaimana tujuan akhir? Sementara kita sepakat tadi bahwa agama itu adalah tujuan akhir daripada kehidupan manusia di bumi ini. Nah, bagaimana orang tersebut sementara dia menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti sama sekali tentang ajaran agama yang dia anut? Baik. Jadi gini abangku, agama yang benar itu adalah agama yang tanpa kitab suci pun agama itu sudah relevan dengan kemanusiaan, inti kemanusiaan. Contoh, tanpa kitab suci dia tahu bahwa Tuhan itu satu. Tanpa kitab suci, akal tahu Tuhan itu satu. Tanpa kitab suci, dia tahu bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tanpa kitab suci, sabar dulu. Tanpa kitab suci, orang itu tahu bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah. Orang itu tahu bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatunya. Orang itu tahu tanpa kitab suci bahwa Tuhan itu tidak mungkin serupa dengan makhluk. Akan tetapi, ada juga orang yang ngerti kitab suci, sudah bahasa Indonesia, tapi dia paham tuh semua yang diimaninya itu bertolak belakang dengan akal sehatnya. Semua yang diimaninya, diyakininya itu tolak menolak dengan logika sehatnya. Yang dia tahu, dia Tuhan yang disembah, yang dia tahu, yang dibaca kitab suci, yang dia tahu, yang diikuti adalah Rasul, yang dituju adalah surga. Tapi ketika dia jujur tentang itu semua dengan sikap inti kemanusiaannya, maka semuanya akan menjadi palsu. Tuhannya Tuhan palsu, kitabnya kitab palsu, rasulnya rasul palsu, agamanya agama palsu, hari ibadahnya ibadah palsu, semuanya palsu, bahkan surganya pun palsu. Ketika takaran agamanya itu diperhadapkan dengan kebenaran logika sehatnya sendiri, itu real. Tapi kalau agama yang sudah tidak bertentangan dengan akal, didukung oleh wahyu kitab suci, maka itulah agama yang sebenarnya. Itulah agama yang sebenarnya. Itulah pondasi agama yang sesungguhnya. Tapi kalau ada hanya jualan dosamu diampuni ini segala macam, tapi tidak ada pondasinya seperti itu, maka itulah kesia-siaan. Itulah agama yang buta. Makanya tema saya ini sengaja saya angkat supaya orang buta, ada 6%, hampir 7% orang buta di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan tema ini dia bisa melihat. Ada bang, banyak sekolah-sekolah didirikan berbicara tentang Tuhan, tapi antara membedakan manusia dengan Tuhan aja mereka nggak bisa. Sampai dosennya pun nggak tahu. Bahkan rektor dari kampus itu pun nggak tahu membedakan mana manusia, mana Tuhan. Ada yang kayak begitu, ada. Ya, Bang Juma, mohon maaf. Iya. Saya bukannya minta dikhotbahin. saya bukannya minta dikhotbahin atau diceramahin, ya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya punya standar sendiri mengenai perihal kepercayaan dan agama yang saya anut saat ini. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya bukannya mau mencemooh atau menjelek-jelekan apalagi belajar, ya, tidak. Saya hanya mau menyamakan persepsi tadinya, ya, kita sebagai umat yang beragama hanya berbeda agama saja. Nah, makanya saya memulai tadi, agama itu menurut Bang Zuma apa. Nah, terus kedua, bagaimana kalau seseorang itu dia menganut suatu agama,
tetapi tidak mengetahui sama sekali ajaran agamanya. Nah, Bagaimana itu menarik. tujuan hidup orang tersebut seterusnya di dunia akhirat nanti? Itu menarik itu, Bang. Saya Nah, suka itu yang kalau saya ada. tanya, bukan diceramahin begini-begini agamanya. Saya nggak ceramah, saya nggak Saya ceramah. nggak ini. Mungkin penjabaran saya itu mengganggu zona nyaman abang ini. Karena apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya sampaikan, kena di hati, kena di kepala, tapi tidak kena di keyakinan. Contoh misalnya, ketika ada orang memeluk agama, lalu kemudian mereka nggak tahu tujuan daripada agamanya, saya katakan dengan pasti, saudara kalau saya tanya, apa tujuan Anda menjadi Kristen? Masuk surga. Tolong tunjukkan dalilnya di mana surga untuk Kristen. Anda tidak akan sanggup untuk menunjukkan itu. Tidak ada jaminan surga untuk Kristen baik dari PL maupun di PB. Baik dari Bapak Elohim Maaf, Bang Juma. maupun anak Elohim. Itu tak ada. Maaf Bang Zuma, saya bantah dulu itu. Ya, Saya silakan Anda tunjukkan sebelum dibantah. Tolong tunjukkan jaminan surga dari Yesus untuk Kristen. Kalau ada, saya turun sekarang, tutup komal saya. Silakan. Saya Bang Zuma, saya sudah mengetahui perdebatan dari apologet selama ini. Baik Bang Zuma, yang lain-lain, ya. Abang bisa semuanya kasih yang saya lain-lain. data? Tapi saya tidak masuk di sana. Kenapa? Percuma. Dengar dulu dong. Dengar saya Enggak, dulu. tunggu. Sebelumnya saya akan kasih ruang kepada abang. Saya ngomong itu karena abang datang membawa apa itu agama. Bagaimana orang memeluk agama tidak tahu endingnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu akhirnya. Inilah yang Anda anut sekarang. Anda nggak tahu mau kemana Kristen itu tanpa dalil. Tidak ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Sementara yang wajib dipercaya berdasarkan Bible adalah Yesus. Yang wajib diimani adalah Yesus. Hidup kekal mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tapi ketika Anda sebagai tokoh agama atau pemimpin sebuah jemaat, saya tanya di hadapan jemaat, ada nggak jaminan keselamatan Yesus untuk Kristen penyembahnya? 2 jam Pasti setelah ada. kiamat, tunjukkan dalilnya. Silakan. Oke, makasih Bang Juma, makasih Bang Juma. Silakan. Tapi saya udah bilang dari awal, saya tetap tidak bisa berdebat mengenai keyakinan. Kenapa? Bukan berdebat. Ini bukan berdebat. Saya minta Betul. data Iya. untuk Anda pertanggungjawabkan beragama tanpa tahu ending Betul. daripada agama itu. Oke, Itu buta, baik. kata abang Betul. kan. Nah, tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menjamin keselamatan untuk orang-orang yang menuhankan Kenapa dirinya. saya ngomongnya ini? Aduh. Minta data, enggak supaya Anda enggak terlalu kelihatan kepanasan. Saya bicara dulu, biar Anda tenang dulu, atur napas dulu, biar Saya ketawa-ketawa biar aja loh minumannya Bang Juma. ketawa tapi habis air 1 termos, itu tanda bahwa Anda sedang tegang. Tolong tunjukkan jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang Kristen yang beribadah di hari Minggu menyembah dirinya. Silakan. Saya tunggu, saya diam. 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 Siap? Siap. Oke, Iya, sekali Bang. lagi Saya- saya bilang, ya saya tidak mau ya memperdebatkan soal agama. Saya juga tidak mau memberikan pernyataan, apalagi bukti, apalagi dalilnya soal kepercayaan saya, soal jaminan keselamatan karena saya di nggak dalam ada. Yesus Kristus. Karena nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada. Dengar dulu, dengarnya. Oh, Hah? dengar ya. Oh, Dengar sorry. dulu. Saya pikir saya hendak Aduh. ngomong tadi spontan. Sorry, lanjut. Walah. Ini udah kepanasan ini. Jadi Bang Zuma sendiri sebenarnya yang kepanasan. Nah, jadi ada yang begini Bang Zuma. Kenapa? dalilnya Karena mana? percuma. Lalu untuk Karena apa panjang lebar? Karena kita punya keyakinan yang berbeda. Lalu mau ngapain di sini? Saya meyakinkan Anda dengan dalil apapun di dalam Bible, Emang nggak Anda ada tetap dalil? tidak percaya dan Anda tetap membantahnya. Emang nggak ada Sama dalilnya halnya kok? juga dengan kalau umpamanya ngeyakinin saya soal agama Anda. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Emang nggak ada dalilnya kok? Enggak, makanya gini Bang Juma, yang saya ketahui Jangan di mute. Siapa ini? Biarkan dia pertontonkan dia permalukan dirinya. Yang buka mute-nya bang. Mute-nya dibuka bang. Biarkan dia ditonton sama jemaatnya. ya, jangan diturunin dulu Ya silakan dong. bang. Ya, Enggak, jangan diturunin. Saya masih menunggu. Saya masih menunggu dalil. Adalah lebih berharga jika Anda menunjukkan dalil daripada Anda berbicara kosong seperti akrobat.
Anda tidak memberikan dalil, tapi Anda ngomong, menandakan bahwa memang nggak ada dalil jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang Kristen. Saya pastikan itu nggak ada. Bang Zuma, hanya satu Silakan. pertanyaan loh yang saya tanyakan Bang Zuma. Bang Zuma barang kemana-mana, udah kepanasan gitu. Saya cuma baru minta satu dalil. loh. Saya cuma butuh dalil. Saya nggak mau berbicara soal dalil karena percuma saya ngomong soal dalil. Tapi jadi Anda mau ngomong tentang apa panjang lebar ini? Mau ngomong Tentang apa panjang agama lebar? tadi, bagaimana kalau ada seseorang Kita yang mengenal sudah- suatu agama tapi tidak percaya tentang ajaran agamanya? Itulah agama Anda. Saya minta Oh. dalil, Anda nggak percaya. Saya minta dalil, Anda nggak percaya. Apa bukti Anda nggak percaya? Anda tak sanggup menyuguhkan dalil yang aku minta. Karena memang Anda tidak yakin kalau di kitab Anda ada dalil untuk Kristen selamat. Enggak gini. Emangnya saya udah sebutin salah satu agama? Saya nggak sebutin salah satu agama loh. Saya tahu Anda Kristen. Ya, sudah akui saya Kristen. Dan tadi kan waktu perkenalan saya kasih tahu kalau saya Kristen. Dan Iya. pertanyaan saya ini saya tidak menyebutkan salah satu agama, tidak. Karena Iya. saya nggak mau masuk di ranah itu. Buat apa? Iya. Hanya menjelek-jelekan suatu agama, mencemooh, ya saling menghujat, nggak ada arti bagi saya. Saya sebagai manusia yang diajari untuk menjadi seorang intelektual dalam hal agama, cuman minta dalil doang supaya orang itu masuk sebuah agama ada dasar pijakan selamatnya. Masuk dalam suatu organisasi ada tujuan kebahagiaan di situ. Masuk dalam sebuah agama ada misi keselamatan di sana. Dan yang bisa menjamin keselamatan itu adalah sang sumber daripada agama itu sendiri. Kristen sumbernya Yesus, konon. Tapi Kristen tak sanggup memberikan data jaminan keselamatan dari sang Yesus kepada Kristen yang menuhankan dirinya setiap hari Minggu. Ada jaminannya dari Yesus. Ada. Bahkan Yesus sekedar mengenal Kristen aja kagak ada dalil. Ada. Silakan tunjuk dalilnya. Bang Zuma, seperti yang saya bilang tadi, percuma saya tunjukin. Kenapa saya tanya Bang percuma, Zuma? Bang? Ini pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan kedua. Kenapa percuma? Bukan percuma, abang nggak ada dalil. Karena Anda nggak percaya. Ya mana dalilnya? Anda nggak percaya, biarpun juga saya kasih tahu. Anda nggak Bukan percaya. nggak karena percaya, Anda punya tak ada kepercayaan sendiri. dalil. Memang nggak ada dalil. Bukan nggak percaya. Silakan. Ya, oke lah. Kalau memang nggak sanggup memberikan pernyataan yang benar atau menjawab pertanyaan saya turun aja. Ini kelasnya pendeta ini. Bukan soal kelas pendetanya, Bang Zuma. Ini pertanyaan saya ini secara umum loh. Tidak menyebut salah satu agama, tidak. Ya, ini secara umum pertanyaan saya. Jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti atau mengetahui sama sekali ajaran agama tersebut. Sementara dari awal tadi kita sepakat bahwa agama itu tujuannya adalah sebagai jalan menuju dunia akhirat. Ya itulah apa? Saya tidak menyebut salah satu agama. Anda menjadi seorang Kristen, tapi Anda tidak tahu kalau di agama Anda ternyata tidak ada jaminan keselamatan. Kalau saya tahu. Mana jaminan Pertanyaan keselamatan? berikutnya. Pertanyaan berikutnya mau jawab? Kok bertanya? Siap? Kok bertanya? Ini maksudnya apa ini abang? Ya, Kok bertanya? Kok bertanya abang ini? Iya, untuk saya untuk menyamakan asumsi aja. Tadi kan jadi asumsi kita, persepsi kita hanya ketemu di pertanyaan pertama. Kalau agama itu kita sepakat bahwa merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Nah, kita sepakat itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu yang Bang Zuma bikin nggak tahu deh stres atau bagaimana, kepanasan atau bagaimana. Yang penting nggak ketemu kesepakatannya di situ. Nah, kalau bersedia lagi ada pertanyaan ketiga nih Bang Zuma. Apa itu bang? Apa itu bang? Jadi nggak ada. Saya tanya Jadi Bang Zuma, apakah pertanyaan kedua saya kita ada kesepakatan apa? nggak, maksud saya jaminan keselamatan di agama Anda memang nggak ada.
Saya tidak berbicara perihal jaminan keselamatan. Kalau di agama saya ada jaminan keselamatan itu. Ya, dalilnya mana? Nggak perlu saya sebutkan dalilnya karena percuma saya kasih tahu Bang Juma nggak percaya. Kenapa nggak perlu? Karena nggak percaya Bang, buang-buang energi buat apa lah? Terus bu, kalau nggak percaya, terus ngapain kita panjang lebar? Nah, apa yang mau dibahas? Ujung-ujungnya nggak percaya makanya itu juga, kan? tadi yang saya bilang, kalau memang Bang Juma tidak bisa menemukan kesepakatan untuk pertanyaan kedua, ya saya lanjut ke pertanyaan berikutnya jika mau. Kalau enggak, ya udah turunkan saya. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, alangkah eloknya jika Anda Pertanyaan kembali. ketiga Bang, pertanyaan kedua Iya, nggak bisa untuk menjawab. Oke, mau pertanyaan 1000 silakan. Tapi alangkah eloknya bila mana saudara ini menunjuk sebuah data untuk menangkal pernyataan saudara sendiri. Agama dianut oleh seseorang, di mana orang itu menganut agama itu, di mana dia sendiri nggak ngerti agama itu. Ini kembali ke abang. Abang menganut agama tersebut, tetapi abang nggak ngerti bahwasanya apa yang abang anut ini, itu ternyata nggak ada jaminan keselamatan untuk abang di dalamnya. Apakah itu tidak menyedihkan? Anda berbicara tentang sesuatu yang menampar diri Anda sendiri gitu loh. Gimana dong? Gimana itu Bang? Gimana dong? Gimana Anda mengatakan tentang agama seseorang di mana orang itu tidak ngerti tentang agama itulah? Inilah Anda. Inilah Anda Saya nggak bilang siapa-siapa, saya nggak bilang saya nggak bilang Bang Zuma, dan saya nggak bilang siapa-siapa. Saya nggak menyebutkan salah satu agama, tidak. Jika Anda sedang berbicara tentang diri Anda sendiri, Bang. Oh enggak lah, itu kan hanya pernyataan, asumsinya aja, hanya asumsi Bang Zuma aja itu. Itu seibarat Anda sedang meludah ke atas, jatuhnya ke Anda sendiri. Oh. Sangat disayangkan. Bagaimana lanjut apa enggak ini? Dalil dulu. Silakan kasih saya dalil. Dalil apa? Anda tidak sia-sia menjadi Kristen karena ternyata ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Saya belum berbicara tentang Tuhannya Yahudi. Yang menilai saya selamat tidak selamat itu adalah bukan Bang Zuma ya, mohon maaf, makanya itu memang saya nggak mau berdebat tentang hal memang itu. Bukan saya Bang, memang bukan saya, tapi dan agama bukan Bang Zuma yang menilainya. Memang bukan saya, tapi setidaknya ada dalil dari Yesus tentang jaminan keselamatan bagi Anda yang menuhankan Dia. Dan sebenarnya Bang Zuma sudah tahu itu, hanya aja nggak percaya, itu masalahnya. Dalilnya mana? Bang Zuma sudah tahu, hanya aja Bang Zuma nggak percaya. Dalilnya mana? Percuma Bang Zuma, karena Bang Zuma sudah tahu. Makanya kalaupun saya kasih tahu dalilnya, Bang Zuma tidak akan pernah menerimanya, apalagi percaya gitu loh. Bukan gak menerima dan tidak percaya, memang gak ada dalilnya. Karena kalau saya kasih tahu pun dalilnya, tidak ada Bang. Jangan mimpi. Dengar. Jika pun saya kasih tahu dalilnya, sama tidak dengan ada. Gak ada dalilnya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen, entah itu Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, tidak ada. Ortodoks, tidak ada jaminan. Siapa yang berkata seperti itu? Nih, saya Bang Zuma yang ngomong. Kalau Anda bisa membuktikan, silakan. Jaminan keselamatan dari Yesus. Itu kan pernyataan Anda karena Anda tidak percaya. Bukan masalah nggak percaya loh. Terus masalah ini apa? Nggak ada di Bible jaminan dari Yesus untuk kalian. Saya bilang ada dan Anda tahu itu. Saya katakan nggak ada dan Anda tahu itu. Makanya Anda nggak bisa tunjukkan. Saya tahu dan percuma saya tunjukkan sama Anda karena Anda tidak percaya. Saya tahu tidak ada dan Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Tapi saya bisa menunjukkan. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kita akhiri? Saya butuh data, Bung. Untuk apa Anda keluar-keluar di sini? Kalau masalah yang sederhana ini
menjadi landasan pegangan tali keselamatan Anda saja nggak ada di Bible. Pertanyaan kedua saya itu tanpa saya minta dalil. Saya hanya minta persamaan persepsi kita berdua saja. Saya Tapi ngerti. Anda tidak bisa. Apanya yang nggak bisa? Itu yang saya bilang tadi, jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tetapi tidak orang tersebut tidak memahami, mengerti sama sekali ajaran agama tersebut. Saya Bagaimana sudah menurut jawab. Itu adalah orang yang beragama dengan buta, membabi buta, sama seperti Anda beragama Kristen, tapi Anda nggak paham Kristen. Yang penting doktrin, dogma, ada janji selamat, bayar perpuluhan, terima perpuluhan, gol, gas. Begitu ditanya, apakah sudah benar jalan Anda? Benar bang. Mana jaminan keselamatannya dari Yesus untuk abang? Bingung. Langsung bingung, langsung bingung. Ya mana dalilnya kalau gitu? Ya, dalilnya mana? Kita butuh validasi Oke, dari. mungkin bisa layanin yang lain aja Bang Juma kalau memang Anda tidak bisa melayani saya. Ya, berdebat dengan saya. Ya, sebenarnya ini sederhana sebenarnya. Tapi Anda mengarahkannya ke dalil, ke perdebatan yang sudah berlalu-lalu. Saya sudah mengerti soalnya itu perdebatan kalian. Saya sudah ngerti. Tapi percuma, kenapa kalian tidak pernah dapat kesepahaman? Karena kalian beda kepercayaan, kalian tidak percaya. Ya. Di TV bilang begini, Bang Juma nggak percaya. Kenapa? Karena kalian memang beda kepercayaan. Makanya saya bilang tadi dari awal, saya nggak mau memperdebatkan soal agama, karena agamaku adalah agamaku, agamamu agamamu. Biar Saya minta bagaimanapun data saya bisa meyakinkan agama saya, Anda tetap ngebantahnya karena tidak percaya. Karena nggak tahu, nggak mengerti sama sekali tentang agama saya dan keyakinan saya. Yang tahu keyakinan saya, agama saya adalah hanya saya sendiri dan Tuhan saya itu juga. Makanya Tanpa karena diketahui Anda oleh yang orang lain. tahu. Makanya kalau ada orang bilang, "Oh, ini masuk surga, ini selamat, ini jalan agama begini." Aduh, kok kalian menghakimi diri kalian sendiri sih? Nah, itu yang saya nggak sependapat sama kalian apologet. Makanya terus terang, demi Tuhan Bang Zuma, baru kali ini saya masuk di room Bang Zuma. Karena tadi kebetulan saya hanya merasa kasihan aja sama si adek tadi, si cewek. Kalau dia menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti apa-apa gitu loh. Kasihan loh. Sama seperti Anda. Anda menjadi agama, Anda tidak ngerti apa-apa. Saya tanya, apakah Anda tahu bahwa sabar dulu, sabar. Apakah Anda tahu kalau Yesus itu menjamin neraka untuk agama Kristen? Yesus menjamin neraka untuk agama Kristen. Apakah Anda tahu? Nggak ada itu, saya nggak percaya itu. Nah, inilah yang saya katakan, apa yang Anda katakan terhadap adik saya barusan, itu seibarat Anda meludah ke atas, jatuhnya ke jidat sendiri. Andalah yang tidak paham dengan agama yang Anda anut. Setinggi apapun gelar Anda di agama Anda, STT, STLU, S4, S5, S-tontong, Anda tidak ngerti Kristen. Anda hanya doktrin terlanjur Kristen doang. Anda nggak tahu Yesus menjamin neraka untuk agama Kristen. Naif itu. Saya seorang Muslim saja tahu Yesus menjamin neraka untuk orang-orang Kristen. Saya aja tahu. Itu kan kepercayaan Anda kan, bukan kepercayaan saya. Saya berdasarkan Bible. Saya berdasarkan Bible bisa membuktikan kalau Yesus menjamin neraka untuk orang-orang Kristen. Itu tidak ada di Bible saya. Ada di Bible tertulis dengan lengkap. Itu hanya pembelaan aja itu sama Bang Zuma, hanya untuk pembelaan. Bukan pembelaan. Kalau di Al-Qur'an, udah jelas. Kalau Al-Qur'an jelas. Ini masalahnya Bible-mu sendiri yang berbicara Kristen neraka. Bang Zuma hanya bisa membaca, tidak bisa memahami. Ada 1000 macam cara untuk berkelit menghindari kebenaran itu, abang. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran.
Yesus Betul, menjamin kalau neraka benar. untuk orang Kristen. Apapun alasan Anda untuk berkelit, itu terurai di dalam kitab suci Anda dan terrealisasi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Betapa Itu sulitnya kan Anda memberikan pernyataan Anda, data toh. berdasarkan Bible. Saya ini orang belajar, Bang. Anda nggak bisa membuktikan data jatah keselamatan Kristen dari Yesus ada nggak? Nggak ada. Tapi saya bisa membuktikan kalau Oke, di Bang Kristen Juma, itu ya, ada hanya saya jaminan nggak biasa neraka. berdebat seperti ini. Kalau memang Bang Juma sudah tidak bisa kita lanjut dalam pertanyaan berikutnya dan tidak bisa memberikan juga kesepahaman tentang pertanyaan yang kedua, ya saya akan lanjut kalau memang siap. Tapi kalau memang tidak siap, udah mendingan saya Oke, cabut aja. saya silakan turun. bertanya. Silakan bertanya. Oke. Oke, Bang Juma. Jadi tadi ini ya kita tidak bisa mendapatkan kesepakatan hanya berdua ya. Jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tetapi tidak memahami dan mengerti ajaran agama tersebut, kira-kira dia menuju kemana? Masuk kemana? Tergantung agamanya. Tergantung agamanya ya. Ya. Kan tadi udah kita sepakat Bang Juma, kalau agama itu adalah merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Iya. Dunia akhirat Kalau- tujuannya hanya ada dua, surga atau neraka gitu loh. Saya kasih analogi, Bung ya. Sebuah jalan. Nggak usah pakai Ya, analogi, nggak usah Bang Juma. Saya turun kalau begini nih. Izinkan saya berbicara paling lama 1 menit. Boleh ya? Jadi ada orang buta nih memegang tali di mana di ujung sana itu udah sampai ke rumah. Ketika dia buta, lewat titian tali, dia tak melihat apa-apa, tapi dia sudah berada pada koridor yang benar. Maka sebuta-butanya dia, berdasarkan tali yang memimpin dan membawanya sampai ke rumah, dia akan sampai ke rumah dengan selamat. Anda paham tak filosofi yang saya sebutkan tadi? Ada lagi tuh Ya. orang matanya terbuka, otak terbuka, tangan terbuka, kaki sehat, bisa berjalan, rumah ada di sana, tapi jalannya ke sono. Ada tuh Pak. Ada yang pintar, cerdas, giliran Ya. ditanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabannya 1. Ada yang kayak gitu. Ada yang sudah diperlihatkan. Ini orang, ini hewan, ini binatang, ini tumbuhan. Ditanya, yang ini apa? Dia jawabnya Tuhan. Padahal jelas-jelas anak orang. Ini 2 mata, ditambah hati, ditambah akal. Itu lebih parah dibandingkan orang yang buta, tetapi berada pada jalan yang benar. Paham maksud saya? Ceramah lagi, khotbah lagi nih. Saya mengajarkan Anda sebuah filosofi untuk Ya. menghantarkan Anda kepada Jangan. kebenaran. Saya nggak butuh ajaran dari Bang Juma. Ada orang yang punya kitab sudah bahasa Indonesia, tapi nggak ngerti isinya. Bang Juma. Bang Ada yang Juma. kayak gitu. Bang Mata Juma. buta, hati buta. Ini beku. Ada. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu. Bahasa Indonesia pun tak ngerti. Direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, direvisi, revisi, tapi tetap tidak mengerti. Ada yang kayak gitu. Adik saya tadi buta, tetapi dia masuk pada jalan yang sesungguhnya. Tuntunan pada koridor yang jelas. Ada itu Bang. Itu filosofinya Islam itu. Oke. Sebuta-butanya dia sudah pada jalan yang benar, sampai juga kepada tujuan. Daripada ada orang melek matanya, tujuan dianggapnya jalan, jalan dianggapnya tujuan. Jalan ke Monas dibilangnya Monas, jalan ke kantor dibilangnya kantor, jalan ke pasar dibilang pasar. Nggak sampai-sampai ke pasar, nggak sampai-sampai ke Monas, nggak sampai-sampai ke kantor. Ada Kesian ya? melek matanya. Iya kesian. Kesian Yesus banget sudah ya. bilang, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Mengenal aku sebagai utusanmu, itu hidup kekal. Malah dikenalnya sebagai Tuhan. Buta, tapi melek.
Gimana itu bang? Gimana itu? Enggak ada seaku itu pernyataan Bang Zuma tuh. Itu kan hanya mencemooh aja itu. Hanya menjelek-jelekan aja. Yamudunahum fil ghayyi tsumma liyuksirun. Orang-orang kafir Iya. itu memang susah karena mereka adalah tangan kanan iblis untuk menyesatkan dan mendurhakai Tuhan pencipta. Aku nggak mau dengar itu, pokoknya aku nggak masuk dalam otakku itu bang semua. Pokoknya aku nggak mau tahu itu. Luar biasa bang, luar biasa. Gimana? Mau lanjut atau mau istirahat? Ya, enggak, kalau memang percuma Bang Zuma, karena Bang Zuma selalu masuk ke itu. Ya, ke Masuk ke mana? ini. Kena jantung. Percuma masuk ke pengajaran agama saya, tapi tidak sesuai. Makanya Kok saya tidak nggak sesuai? mengaku. Saya uji tadi, tapi Anda nggak sanggup. Sekarang saya uji lagi dengan sederhana. Maria melahirkan apa bang? Manusia atau Tuhan? Saya nggak masuk di situ. Ya udah, nggak bisa memang. Cukup ilmu itu di gereja, karena orang yang masuk ke gereja pakai sendal tapi lepas otak. Berbeda di masjid, lepas sendal pakai otak. Itu kebalikannya. Makanya Anda nggak bisa. Anda nggak bisa. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Oh maaf bang Suma, aku nggak sanggup. Kenapa? Kalau aku jujur, maka aku waras. Aku nggak mau waras. Aku cinta dengan kegilaan ini. Bang Zuma, sekali lagi saya kasih pemahaman dan mungkin juga untuk penonton ya. Oh, mau kasih saya Ya. pemahaman. Oh, apa Boleh itu? saya ngomong? Silakan. Oke, ya ini sebagai Ya. closing statement aja. Ya, Oke. bukan hanya sama Bang Zuma aja, ini penonton Bang Zuma lumayan banyak. Ya, Ya, dan sudah ada kipas. mudah-mudahan banyak juga orang Kristen. Gini loh maksud, ya ini hanya pemahaman saya ya. Ya buat apa sih kita berdebat, buang-buang energi yang membahas suatu agama yang bukan kita anut, yang bukan agama kita. Ya, kita hanya mencemooh, kita hanya menjelek-jelekan, kita hanya ya bikin ya emosi satu sama dengan lain, marah gitu. Ya. Jadi apa sih salahnya kalau umpamanya memang ya karena memang itu kepercayaannya dia, ya udah kita hargai Sambil saja minum gitu. bang. Ada ukti bisa kasih jus minum sambil minum. Ada banyak minuman di sini nih. Oh iya. Ada iya. banyak, mau minum. Bang Zuma ada minuman Enggak. nggak? Hah? Enggak. Ada minumannya nggak? Nah, makanya itu Bang Zuma dari awal sekali lagi saya bilang saya nggak mau berdebat soal agama, nggak mau. Kenapa? Karena percuma. Ya, jadi Bukan untuk karena itu, percuma. ya untuk itu mohon maaf, baru kali ini saya masuk di roomnya Bang Zuma dan mudah-mudahan berikutnya saya bisa ya kita penyamaan persepsi aja, kalau memang bisa sama ya oke lanjut, kalau nggak sama ya udah ngapain dipertahankan gitu loh. Ya, mari yang kita penting samakan tetap persepsi. berteman, bersahabat. Jadi itu aja Bang Zuma. Oke, terima kasih. Tuhan Oke, Yesus memberkati makasih. Bang Zuma. Tetap semangat. Ya semangat. Iya bang, ya bang. Salam kenal. Itulah gambaran seorang tokoh agama, tidak membabi buta, tetapi membuta babi. Santun, telaten, terlatih di dalam berkelit dan menyembunyikan sebuah kebenaran. Saya katakan, ketika kebenaran itu diungkap, maka nilai sebuah kebenaran itu akan terlihat dari cerminan orang merespon kebenaran itu untuk dijelaskan dan diuraikan. Ketika kebenaran itu datang, maka bukan cuman kehampaan yang akan muncul di raut wajah seseorang, tetapi guncangan jiwa, kepanikan mental, lalu kekosongan kemudian ruang, dan tidak adanya tempat untuk bersandar, untuk menyusun sebuah kata, lalu diuraikan menjadi sebuah pesan terhadap orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena selama ini hanya bermain di area ilusi dan angan-angan. Berbeda dengan Islam.
tajam, terukur, terpercaya, dan tak ada keraguan di situ. Kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu memenangkan pertarungan? Karena Nabi Muhammad memiliki 2 pisau. Pisau dari lidahnya dan pisau dari tangannya. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau sukses di dalam risalah kenabiannya. Takbir, Allahu Akbar. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan saudara Kristen kita yang berisi, punya nyali, punya keberanian. Malu rasanya, malu. Saya sebagai seorang muslim yang dekat dengan saudara Kristen, ketika ada tokoh dari kalangan Kristen ditanya apa jaminan keselamatan Yesus kepada kalian Kristen, hanya bisa pelangak-pelongok, loncatan berpikir yang lemah, kemudian filsafat, ya nggak terlalu bagaimana kali, dalam arti kata ilmu kalamnya masih rendah, loncatan berpikir susah, jiwa besarnya tak ada, apalagi berpikir besarnya itu nggak ada. Maka saya sedih melihat tokoh agama kok jadi kayak gitu, kayak Pak Leo, bom-bom. Ya ternyata ya hanya mencari korban di antara orang-orangnya sendiri, yang ujung-ujungnya fulus, duit, koin, beras, wifi, listrik, anak sekolah. Cuman bermain di seputaran itu doang, tanpa ada ilmu sedikit pun yang bisa disampaikan. Semangat malam. Dari mana? Waalaikumsalam. Oke bang, makasih bang udah dinaikin bang. Iya, ada apa? Mau ngobrol bang, mau ngobrol. Agama mana? Oh saya Kristen bang. Buka kamera. Oke, siap bang. Bentar ya. Malam bang Juma. Malam juga. Nah ini kan udah kesekian kalinya saya naik di sini. Oh sorry kalau saya lupa-lupa. Ingat-ingat. Nobody is perfect. Oke, thank you my brother. Ini ada tema. Kita ingin bukti Yesus itu adalah Bapa, yang dalam pandangan Kristen Bapa itu adalah pencipta. Langit dan bumi, Sang yang Maha mengatur segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi. Ya. Haleluya. Silakan. Ya, jadi sebenarnya ya, saya sebenarnya malah kagum sama Bang Juma. Karena kenapa? Ya. Justru Bang Juma lebih telaten, lebih terperinci mengenai mempelajari tentang Alkitab. Makanya saya ingin diskusi tadi sebenarnya dengan itu siapa yang barusan turun, Bang Delawi ya, kalau nggak salah, Pak Tilaung Banua. Iya. Jadi sebenarnya bukti Yesus adalah Bapa itu batal bang. Itu batal bang. Makanya ketika memang saya Kristen, tapi saya Kristen garis lurus bang, bukan garis keras ya, garis lurus. Nah, jadi makanya kalau kita paham konsep-konsepnya, berulang kali saya ungkapkan, kalau kita paham konsep Abrahamik dan konsep Semitik, ya, orang Kristen ini sebenarnya memanggil Bapak Abraham, tetapi mereka tidak mengerti apa itu konsep daripada Abrahamik itu. Bahwa Bapak Abraham menuhankan satu Tuhan. Konsepnya Semitism, konsepnya monoteisme. Ya. Kemudian Yesus ini siapa? Utusan. Dia utusan, Bang. Gitu, Bang. Dia utusan. Dia adalah firman ya, yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Kalau Bapa jadi manusia buat apa? Mati, bunuh diri gitu, dipaku. Iya. Gitu loh bang. Justru pemahaman saudara-saudara Kristen Tritunggal itu batal bang. Itu tidak sesuai dengan ajaran Mesias. Iya. Tidak sesuai bang.
Makanya dikatakan ini ayatnya sederhana dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Bayangkan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach sebagai utusan. Oke. Ajaran para nabi sebelumnya mengajarkan satu Tuhan. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu mengajarkan satu Tuhan. Mereka tidak menuhankan selain itu. Kemudian meskipun dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya kalau kita kaji sampai ke situ, di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 pun Musa pernah dijadikan Tuhan sebagai Allah bagi Firaun dan saudaranya Harun menjadi nabinya. Gitu loh Bang. Jadi saya tidak mengerti pemahaman saudara-saudara kita ini yang Tritunggal ini bagaimana konsepnya. Mereka menyebut Bapak Abraham sementara mereka tidak mengerti, tidak paham konsep daripada Abrahamik. Saya malah salut dengan saudara agama, ada saudara kita agama Sikh ya. Mereka bukan dari konsep Abrahamik, tetapi mereka paham menuhankan Tuhan yang satu. Gitu Bang Suma. Iya, baik. Saya tertarik dengan pernyataan saudara saya dengan mengatakan saya ini adalah Kristen garis lurus, bukan garis keras. Tapi izinkan saya mengungkapkan sebuah rasa yang berlandaskan dengan ilmu. Ada sebuah keadaan bahwa ada masa di mana garis itu terputus, meskipun lurus. Anda percaya? Ada garis lurus. Ada garis lurus yang terputus. Ada Kristen yang berada pada posisi garis lurus. Akan tetapi garis lurusnya terputus, tidak sampai di ujung. Ketika dia hanya sampai kepada batasan pengajaran Yesus. Kenapa bisa demikian? Satu, Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penghibur lain, roh kebenaran, dialah yang akan memimpin engkau ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Yang kedua, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ciri-cirinya penolong itu adalah dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Bapa itulah yang ia sampaikan. Sama yang Bang, kedua, Yesus pun berkata, ya. Kemudian dia mengatakan apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, inilah yang saya katakan Kristen garis lurus tapi tidak terus. Terputus dia di sana. Lalu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 20, 21 dan seterusnya, di situ imam-imam dan juga imam-imam Yahudi itu sedang menunggu Nabi yang akan datang. Lalu di dalam KPR 3 nomor 22-23, bukankah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimintai bertanggungjawab, bahkan mereka akan dilenyapkan dari bangsa kita. Artinya bahwa pesan Yesus, ada masa di mana engkau tidak akan menyembah Allah di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, ini
ingin saya sampaikan poin pertama. Poin yang kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dia datang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu tak masalah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan menginsapkan dunia akan dosa. Berarti setelah dia akan ada roh kebenaran yang datang untuk mengajarkan seluruh dunia. Artinya tidak terbatas lagi suku, ras, bangsa dan seterusnya. Nah, ini Anda nggak sampai ke sana, Bung. Maka jalan lurusnya tidak berkesinambungan sampai di akhir zaman. Silakan. Iya, jadi terima kasih Bang Zuma atas narasinya, tetapi baik. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bang Zuma. Artinya Bang Zuma memberikan pemahaman-pemahaman. Walaupun nantinya kita mau memberikan sesuatu pandangan juga, ya. Tetapi saya rasa kita tetap bersaudara walaupun ada kontradiksi di dalamnya. Namun ya inilah kita manusia yang tidak sempurna ini kan begitu Bang. Jadi Benar, maaf benar. nantinya. Silakan, silakan, tidak apa-apa. Jadi untuk menganalisanya Bang begini. Tadi Abang mengatakan akan datang roh. Roh yang menghibur, roh yang memberikan kekuatan, yang menuntun, yang memberikan hikmah, kan begitu Bang? Iya. Nah, kita kan sudah tahu bahwa roh ini tidaklah berbentuk fisik. Oh ya? Lanjut, lanjut, Ya. lanjut. Jadi mohon maaf Bang, kalau sedikit agak kontra nanti. Jadi Iya, nggak inilah apa-apa. pendapat. Iya Bang. Jadi roh kan tidak berbentuk fisik. Kan sudah ada penekanan di sana Bang ya. Yesus menjadi daging itu ada penekanannya sudah jelas. Ada bentuk fisik, ada bentuk kedagingan manusia sebagai anak manusia. Anak manusia disebutkan ketika ia dilahirkan oleh ibundanya yaitu Maria, ya. Dan kemudian mengenai roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu tidaklah tampak oleh mata, Bang. Karena dia dalam bentuk wujud roh, tidak berbentuk fisik. Ya. Kemudian, Bang, ini kan pernyataan Yesus setelah jadi mohon maaf karena Bang Zuma tidak meyakini Yesus disalib, ya. Tetapi nggak apa-apa, Bang Zuma tidak berterima, itu kan sesuai pandangan masing-masing. Jadi ini kan pernyataan Yesus sendiri sebelum ia naik dan terangkat ke sorga. Jadi kan ada sinkronisasi dalam hal ini, Bang, di mana ia menguatkan para murid setelah kenaikannya di sorga, sepeninggalannya, begitu. Setelah ia tidak bersama-sama lagi dengan para murid. Jadi harus sinkron, Bang. Itu kedatangan roh kebenaran itu kapan? Itu tidak perlu menunggu lama. Tidak perlu menunggu 1 tahun, 2 tahun, apalagi beratus-ratus tahun ya, atau beberapa abad. Kan begitu, Bang. Ini sinkron, artinya kemudian bahkan itu sudah terjadi ya, yaitu di mana hari Pentakosta, di mana hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga, itu bahkan di sida-sida jemaat pada saat itu sudah terjadi dan itu sudah masanya sudah berlalu dan itu sudah terjadi di antara para murid. Mereka berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing karena ini adalah spiritual, roh. Nah, kemudian Bang, apa tadi yang Abang tanyakan yang keduanya, ada yang kedua tadi yang ingin saya konfirmasi. Terkait itu tadi, roh kebenaran yang mengajarkan segala hukum. Nah, ya. Mereka menanti-nanti. Saudara tertua kita di bangsa Israel, ya, katakanlah dalam hal ini adalah saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, ya. Mereka menunggu, dan yang mereka tunggu itu wajib daripada golongan mereka, Bang. Tidak perlu harus datang dari golongan lain, kan begitu. Dan bahkan sudah diterangkan dalam Yesaya 53 bahkan itu dibangkitkan dari antara mereka, dari kaum mereka sendiri, Bang. Oke. Ini jadi mohon maaf, inilah saya Bang apa adanya sebagai makhluk yang hina di hadapan Tuhan, dan kita harus sinkronkan hal itu, Bang. Baik. Iya, Bang. Boleh ya. Oke. Ada dua hal yang saya ingin tanggapi dari
keilmuan abang ini. Yang pertama terkait dengan roh kebenaran atau roh kudus. Iya. Ruh Kodes. Ya, Roh suci. Oke, baik. Di situ saudara menggambarkan bahwa roh itu bukan berbentuk fisik, melainkan roh di sana adalah makhluk berupa materi. Saya ingin kasih data. Yang pertama di 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi palsu akan datang kepadamu. Berarti roh ini identik dengan manusia. Jika dikatakan roh jahat, berarti manusia yang kerasukan iblis. Jika dikatakan roh kebenaran, berarti seorang manusia yang kerasukan atau kemasukan atau kedatangan roh pembimbing dari Tuhan. Maka mereka Nampak macet ini. Halo, abang punya Bible di situ? Alangkah eloknya kalau abang yang baca. Tolong buka Bilangan 11 nomor 25. Oke, Pak. Oke, saya ingin dengarkan. Aku juga rindu ingin membaca data itu. Silakan. Ya, izin Bang Luma, Bilangan 11 ayat 25 tadi ya. Boleh. Ya. Ya, mohon maaf agak lelet Bang Zuma. Boleh, nggak apa-apa. Saya pun jaringannya kadang Ya, ini. sabar ya. Iya. Teman-teman semua. Boleh dibaca. Mereka seperti nabi tetapi sesudah itu tidak lagi. Ya. Demikian. Jadi di situ diterangkan bahwa Tuhan mengambil sebagian roh dari Nabi Musa, lalu roh itu dihinggapkan kepada tua-tua. Apa yang terjadi kepada tua-tua itu? Maka tua-tua itu nampak menjadi nabi. Berarti roh yang berasal dari Tuhan, roh kudus atau roh kebenaran, ketika hinggap pada seseorang, maka orang itu bisa disebut nabi. Nah, artinya bahwa ketika Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mengutus roh penghibur, roh kebenaran, itu berarti identik dengan nabi. Nah, lalu kemudian yang kedua yang harus diluruskan lagi, Bang. Anda mengatakan ketika terjadi di hari Pantekosta. Saya ingin abang jawab saya. Pada saat pencurahan Pantekosta itu
itu pencurahan roh kebenaran atau pencurahan Roh Kudus? Iya, jadi di sini kita tidak perlu memilah Bang sebenarnya. Roh kebenaran itu sudah tentu suci. Kudus itu kan artinya suci. Sabar, saya ulangi pertanyaannya. Yang dicurahkan di sana roh kebenaran atau Roh Kudus? Iya, artinya Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah tentu. Roh Kudus. Salah. Anda salah. Maaf, Bang. Oke. Silakan. Kenapa saya katakan Anda salah? Kelihatannya Anda tidak mempelajari Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Bukan Roh Kudus. Kenapa bukan Roh Kudus, Bang? Karena Roh Kudus sudah ada. Bahkan jauh sebelum Yesus, Roh Kudus itu sudah ada. Betul? Betul. Sedangkan yang dijanjikan yang akan datang adalah bukan Roh Kudus. Yang dijanjikan yang akan datang adalah Ruah Hamed dalam bahasa Aramaik. Ruah Hamed, ismuhu Ahmad. Roh kebenaran yang akan datang, bukan Roh Kudus. Yesus mengatakan, tertulis di kitab Yohanes, lalu Yesus menghembuskan mereka Roh Kudus. Pernah dengar data itu? Nah, di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, aku Yesus harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang Anda harus tunggu roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah datang jauh sebelum Yesus ada di bumi. Roh Kudus sudah menghinggapi yang lain. Elisabet penuh Roh Kudus, Zakaria penuh Roh Kudus, Yahya Pembaptis penuh Roh Kudus. Sedangkan dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka yang datang pada saat pencurahan di Pantekosta, roh di Pantekosta itu adalah Roh Kudus, bukan roh kebenaran. Nah, ini yang datang adalah roh kebenaran. Dialah yang akan membimbing manusia kepada seluruh kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itulah yang saya katakan, saudaraku adalah Kristen garis lurus, sayangnya garisnya terputus. Ya, nggak apa-apa Bang. Sampai sini paham ya Bang ya? Oke. Saya paham Bang juga. Silakan. Saya paham, Bang. Boleh satu data lagi supaya lebih jelas. Nehemia 9 nomor 10 boleh dibaca? Izin. Siap. Oke. Siap, Bang. Izin. Nehemia 10 ya Bang? 9 ayat 10. Ya Bang. Boleh diperdengarkan dalilnya Bang? Ya. Sembilan ayat yang ke-10. Ya. Ya. Ya, ini dia. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-10. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Abang baca data apa itu? Nehemia Bang? Nehemia? Iya. Yakin? Nehemia pasal 9 ayat 10. Nah sekarang tolong masuk ke 30-nya. Maksudnya ayat yang 30 ya? Iya. Ya, Bang. Tadi saya minta. Ya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka
Mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Dengan rohmu, yaitu Nabi atau bukan, Bang? Nabi Ya, atau tapi bukan? ini kan konteksnya, iya, tapi kan ini konteksnya kepada bangsa Israel, Bang. Iya, konteksnya bukan Kita itu. berbicara Alkitab, iya, Pak. Jadi izin, Bang, izin. Iya, iya, Ketika kita silakan. berbicara Alkitab, iya, izin, Bang, ya. Makanya ini harus kita sinkronkan. Ketika kita berbicara Alkitab, tentunya ini adalah mengenai para nabi, bahkan para bangsa yang disebut keturunan Yakub, ya. Bahkan Musa adalah keturunan Yakub, ya, kemudiannya. Karena dia lahir daripada bangsa Lewi, kan begitu. Nah, ketika kita berbicara Alkitab itu ketentuannya sudah jelas bahwa ini menceritakan tentang kisah orang-orang Israel pada zaman itu. Gitu loh, Bang. Iya, iya tahu. Saya tidak mengatakan itu untuk Nabi saya. Saya hanya Iya. memberikan pemahaman bahwa ketika Yesus berbicara roh kebenaran, dia sedang berbicara tentang Nabi. Betul. Bagus. Nehemia 9 nomor 30 itu, dengan rohmu, yaitu dengan perantaraan nabimu. Berarti roh Ya. kebenaran itu adalah seorang nabi. Berarti Yesus mengatakan adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, nabi itu tidak akan datang. Itu maksudnya abangku. Iya, Bang. Makanya kita sinkronkan tadi. Karena kenapa? Ini kan kalau kita berbicara Alkitab, ini tentang saudara-saudara kita orang-orang Israel, kan begitu. Nabi Yakub adalah nenek moyang mereka. Raja Salomo, Raja Daud itu adalah orang-orang mereka. Kita bukan kita ini sebenarnya. Kan begitu. Iya, memang bukan kita, emang Iya. Bang. Memang bukan kita. Tetapi yang saya maksud ketika Anda mematahkan roh yang dimaksud Yesus akan datang itu adalah bukan fisik, tapi makhluk Iya. gaib. Nah, saya patahkan itu dengan kasih data. Yang dimaksud roh kebenaran itu adalah nabi. Yang disebut nabi ya manusia toh. Iya, oke. Berarti setelah Yesus akan datang seorang nabi. Nah, justru Yesus berkata di sini, Bang, ya. Dalam Matius dia berpesan justru waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu. Jadi mohon maaf ya. Nabi-nabi palsu. Iya, itu, Bang. Yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Ya artinya sudah finish di saat zamannya, kan begitu. No. Yang datang ada dua. Nabi palsu dan roh kebenaran. Roh kebenarannya jangan dibuang. Dan nabi palsu. Sudah komplit. Pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Benar sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara mendapatkan pengajaran Yesus itu dari pengajar-pengajar kan? Lukas pengajar, Markus pengajar, Matius pengajar, Yohanes pengajar, Paulus pengajar, betul? Yang datang kepada kamu, pengajar palsu ini datang kepada siapa menurut Yesus? Kamu di situ Iya, siapa? dari golongan. Kamu di situ siapa? Dari golongan mereka sendiri. Nah, datang kepada kamu itu di abad pertama nabi palsunya, pengajar palsunya. Saya mau tanya kepada abang ini. Abang saya Di sana ini. nggak ada kelanjutan seperti itu, Bang. Oh ada. Abad pertama nggak ada dia. Oh. Maksudnya, Kata dia siapa? tidak pernah mengatur timingnya gitu, Bang. Kenapa? Dia tidak pernah mengatur timingnya. Oh, Yesus mengatakan dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Iya, kalau itu ya Bang. Nah, angkatan jahat itu timingnya jelas. Timingnya itu jelas, Bang. Angkatan jahat itu timingnya jelas. Sesaman dengan dia. Dan nabi palsunya sesaman dengan dia. Sesaman dengan muridnya. Itu nabi palsunya. Tapi roh kebenaran itu mutlak akan datang. Terlepas ada pengajar palsu
inti daripada roh kebenaran ketika ia datang adalah menginsafkan dunia akan dosa. Apa dosa yang akan diinsafkan ke dunia? Ketika ajaran penyembahan terhadap Yesus sudah sampai ke seluruh penjuru dunia, roh kebenaran itu datang untuk menginsafkan. Maka jaraknya kurang lebih 600 tahun baru datang. Kenapa roh kebenaran tidak datang di abad kedua? Karena dunia belum memenuhi dosa. Kenapa nggak datang di abad ketiga? Karena dunia belum ternodai oleh dosa. Nanti di abad ketujuh, setelah ajaran nyembah kepada utusan Tuhan sampai ke ujung bumi, barulah ajaran roh kebenaran itu datang untuk mengisapkan dunia. Itu maksudnya dalil itu. Ada lagi? Tapi begini, Bang, kita kan harus akui tadi sesuai dengan narasi Bang Zuma, ya, bahwa Yesus sendiri pun diutus bagi bangsa Israel, kan begitu. Yeah. Ketika kita berbicara Nabi Nehemia, ini bahkan sebelumnya, kan begitu. Ini bahkan sebelum zaman Yesus. Yeah. Itu berbicara tentang orang Israel. Dan roh Baik. kebenaran ini diutus bagi mereka, kan begitu, Bang. Oh enggak. Dan tidak. Bukan abangku, bukan. Apa tujuannya mengatakan menginsapkan dunia itu, apa maksudnya? Apakah itu hanya untuk Bani Israel? Sedangkan tolong tunjukkan data kepada saya, di mana datanya ajaran Bani Israel itu diperuntukkan untuk seluruh dunia. Ada? Tidak, Bang. Tidak diajarkan untuk seluruh dunia. Tatanan hidup orang. Tetapi begini. Ya, makanya ketika kita baca di dalam Kejadian, ya, pasal 12 ayat 3, itu dikatakan ketika Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan Bapak Abraham, bahwa melalui Bapak Abraham semua kaum akan diberkati, Bang. Betul. Jadi sekali. berkat-berkat ini. Iya, betul. Oke, sekarang kita begini, Bang. lanjut. Izin ya, Lanjut. izin ya. Iya. Ya, Bang. Begini, Bang. Ketika Bapak Abraham dipanggil oleh Bapak Yod-Heh-Vaveh, ya, pada saat itu, ketika dia sudah mulai mengeluarkan peraturan-peraturannya dan tatanan hidup, ya, kepada Bapak Abraham dan kepada keturunannya, perjanjian kekalnya, ketika dia berkata, engkau akan menjadi bangsa yang kuberkati dan menjadi bangsa yang besar. Kemudian melalui engkau seluruh kaum akan mendapat berkat, akan kuberkati. Bahkan yang mengutuki engkau akan kukutuk, tetapi bagi yang memberkati engkau akan kuberkati. Begitu, Bang. Oke, baik. Berkat itu harus kita ambil, Bang. Oke, baik saudaraku. Sekarang gini, ada dua hal. Yang pertama, tolong diingatkan nanti kalau saya lupa tentang pemberkatan. Yang pertama adalah ketika hukum Tuhan datang kepada Bani Israel. Contoh. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu aturan Tuhan untuk Bani Israel, bukan? Ya, setuju, Bang, setuju. Ketika orang Indonesia makan babi, berdosa nggak? Berdosa sudah tentu, Bang. Sabar, tenangkan dulu diri Anda. Iya, Bang. Nanti kita pakai data. Iya, apa yang Anda jadikan takaran menghukumi orang Indonesia makan babi menjadi haram? Takarannya apa? Tolong jangan di-mute. Apa takarannya Anda mengatakan orang Indonesia makan babi haram? Apa takarannya? Apakah ada hukum yang datang itu mengikat siapa? Itu mengikat ketentuan kosher, Bang, bagi bangsa Israel. Nah, bangsa Israel. Kalau orang Indonesia yang bukan bangsa Israel makan babi, dosa nggak? Nah, di sini perbedaannya ada istilah goyim dan samayim. Sabar dulu. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, abangku, apakah mengikat bangsa asing? Tidak. Ah, tidak. Bangsa asing makan babi dosa nggak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Oke, saya kembalikan pada abad pertama. Ketika ada agama yang menyebar ke seluruh dunia,
mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus yang didoktrin bahwa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi nuzul menjadi manusia, lalu seluruh dunia mengimani itu, pertanyaan saya, apakah seluruh dunia telah berdosa? Seluruh dunia berdosa, Bang. Oke, saya kembalikan lagi. Ketika ajaran Tuhan datang kepada Nabi Musa dan kaumnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau nggak boleh menyembah selain aku. Kalau mereka menyembah, iya, kalau mereka menyembah ilah lain, berdosa nggak Bani Israel? Berdosa. Berdosa Bang ya? Berdosa. Pada saat Bani Israel hanya diperintahkan menyembah kepada Tuhannya Israel, lalu kemudian di Indonesia menyembah pohon. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia itu berdosa? Bagi yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Pada saat Tuhan hanya memberikan hukum kepada Bani Israel, di luar Bani Israel menyembah kancing baju, menyembah tong sampah, tidak berdosa. Karena tidak ada aturan Tuhan datang kepada mereka. Betul? Bandingkan itu. Orang menyembah kancing baju tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Saya kembalikan lagi. Ketika agama Kristen yang notabene-nya mengajarkan tentang Tuhannya Yahudi menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, mengajarkan menyembah Yesus, pertanyaan saya, Anda harus jujur nih, berdosa nggak orang Indonesia ketika menyembah Yesus? Ya berdosa lah Bang. Itulah makanya Nabi Muhammad datang untuk menginsafkan dunia. Karena ajaran menyembah Tuhan langit dan bumi sudah merusak tatanan kehidupan umat manusia. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemberkatan. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutus siapapun yang mengutus engkau Abraham, dan olehmu dunia akan mendapatkan berkat. Betul? Betul ya. Nah sekarang kita harus jujur nih. Kita ambil skala kecil aja dulu. Ketika Indonesia penuh dengan orang-orang Kristen, di mana orang Kristen membenci tauhid, monoteisme, membenci satu Tuhan, membenci sunnah. Sabar dulu. Bukan garis lurus dong. Bukan garis lurus dong. Haleluya. Bukan garis lurus. Ketika orang Kristen mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham pesina dengan melahirkan Ismail anak yang tidak sah. Ismail anak budak, Hagar adalah budak. Abraham meniduri budak sehingga melahirkan anak yang tidak sah, sehingga tidak dianggap sebagai anak tunggal. Karena tidak dianggap anak, dia adalah zina, hasil zina. Ketika orang Kristen menggantikan kemuliaan Tuhan dengan hewan yang harusnya menjadi korban sembelihan berubah menjadi manusia. Ketika orang Kristen membatalkan perjanjian kekal, yaitu sunat kepada keturunan Abraham dan orang asing yang ada di tengah-tengahnya, menjadi tidak bersunat, apakah Indonesia akan diberkati Tuhan? Apakah Indonesia akan diberkati Tuhan, Bang? Gimana? Kalau Kristen penuh, Kristen yang bukan Anda ya, penuh Indonesia, pemakan babi penuh Indonesia, orang yang tidak bersunat penuh dengan Indonesia, orang yang menyembah kemudian tiga Tuhan adalah penuh Indonesia. Orang-orang yang kemudian merubah binatang sebagai korban menjadi manusia, menjadi korban, penuh di Indonesia. Apakah Indonesia diberkati Tuhan? Ya saya nggak tahu Bang mengenai itu karena saya bukan hakim. Dalil tadi Anda yang menyebutkan pertama, bukan saya. Dan olehmu dunia akan diberkati. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Ketika orang Kristen memenuhi Indonesia yang tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham melainkan kutukan kepada Abraham, maka Indonesia akan penuh dengan kutuk Tuhan. Betul? Tapi ketika Indonesia penuh dengan umat Islam, di mana umat Islam setiap kali sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Abraham.
Setiap salat umat Islam melakukan pemberkatan kepada Abraham dan itu bergemuruh di setiap detik di Indonesia ini, maka Indonesia akan penuh pemberkatan Tuhan. Benar nggak? Sesuai dengan data. Maka di mana Islam merebak di bumi ini, disitulah Tuhan memberkati bumi tersebut. Inilah yang dimaksud roh kebenaran itu akan datang. Tujuannya adalah menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa menginsapkan dunia akan dosa? Sebelum Yesus diajarkan dijual ke bangsa asing, orang mau menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, mereka tidak dihitung berdosa karena belum datang kepada mereka kebenaran. Tapi ketika sudah muncul pengajar-pengajar keluar dari ahli Torah, orang lalu dibunuh untuk nebus dosa manusia, bla 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 dan seterusnya, dan itu merebak seluruh penjuru bumi, berarti dunia sudah penuh dengan dosa. Betul? Makanya Yesus mengatakan sejenak dia sudah diselip, mau diselipkan, apa kata dia? Saatnya dunia dihakimi dan saatnya penguasa dunia akan datang. Dunia dihakimi dengan apa? Dengan diajarkannya kemudian orang-orang menyembah kepada Yesus, yang mana Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Dunia sudah menjadi kotor. Maka datanglah roh kebenaran ini menginsapkan dunia. Itu bang, yang saya ingin sampaikan terkait dengan saudaraku Kristen jalan lurus. Tolong jalannya Anda jangan berhenti, tetaplah lurus sampai hari kiamat. Jangan berhenti di jalan lurus itu, biar sampai kepada Tuhan langit dan bumi. Demikian abangku, silakan. Baru Husain. Terima kasih bang. Jadi sama-sama. Iya. Jadi kan kita harus tahu bang tentang roh kebenaran itu bagaimana, kan begitu. Bagaimana pengajaran roh kebenaran itu? Nah, kita ada data bang ya tentang buah-buah roh itu, apa yang dihasilkan, kan begitu. Kita harus tahu. Jadi ini harus sinkron semua bang. Izin ya bang, agak lama ya. Ya silakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh, delete pula jaringan ini. Enggak apa-apa, Ya, Bang. abang, cuma bisa bang, dalam Galatia 5 pasal 22. Oke. Ketika dikatakan tidak, iya. Ya, itu bang. Galatia 5 bukannya itu, Bang? Ya. Galatia 5. Data 22 23. Iya, betul. Pengendalian diri. Iya. Di situ dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kemudian diterangkan lagi penguasaan diri, tidak menghukum dan hal-hal yang lain lah kayak gitu intinya. Itu kan ajaran Islam, Bang. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siap. Haleluya. Haleluya. Oke. Iya. Saya kira cukup, Bang, untuk sementara. Siap, Bang. Siap. Jadi lain kali kita bisa lebih mendetail lagi. Terima kasih atas diskusinya. Baik. Oke, saudaraku, thank you. Assalamualaikum. Waalaikum. Baru Kasem. Ya, baru Kasem. Oke, teman-teman sekalian. Jam 1.30. Mungkin masih ada lagi teman kita yang ingin naik. Ya, memang ada orang garis lurus di Kristen itu masih ada, teman-teman sekalian. Masih ada. Garis lurus. Apa itu garis lurus? Yang menggunakan akal sehatnya menelaah pengajaran-pengajaran yang ada di Bible, tidak menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja itu tadi jalan lurusnya berhenti di tengah jalan.
Jalan lurusnya berhenti di tengah jalan. Harusnya dia lanjutkan jalan lurusnya itu menuju kepada keselamatan, jalan akhir, damai sejahtera, yaitu Islam. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan saudara saya non muslim. Kita masih ada waktu sedikit untuk berdiskusi. Naik, jangan emosi, jangan marah, jangan menghujat, tapi kita edukasi. Silakan. Semangat subuh menjelang pagi. Halo. Tadi Pak Leo kenapa Pak Leo datang pasang muka marah, habis itu langsung pergi? Apa dipikir kita takut? Enggak lah bang, malah kami lucu lihat mukanya. Kingdom garis bengkok, garis keriting kalau gitu bang. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikum. Katolik, Protestan, abang. Assalamualaikum, saya Islam ya bang. Oh ya. Saya salah tadi kepencet tadi bang. Oke. Mohon maaf Gurunda. Siap saudaraku. Waalaikumsalam. Ya saya pun juga kalau salah tekan itu saya ngomong tuh bercanda, jangan taruh dalam hati. Oke ya. Siap insyaallah. Iya bang. Ya, saya turun aja bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewakili rasa kesal teman-teman kita ajanya di bawah, gitu sih. Dan insya Allah besok kan ya kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Istri berapa, udah berapa kali diusir sama mertua dari rumah. Kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita gitu. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan untuk naik. Terlalu banyak permintaan, bingung juga aku mau naikkan yang mana ini. Yang mana yang harus aku naikkan? Permintaan begitu banyak, kita nggak bisa membedakan nih mana Islam, mana non muslim. Nah, namanya sama hampir. Gimana dong? Dibatalkan dong permintaannya. Sorry ya teman-teman ya. Biasa kalau udah jam segini tuh bersin. Coba teman-teman non muslim batalkan permintaannya boleh. Halo, semangat subuh. Kan naik muslim. Karena permintaannya banyak muslim. Salah tekan mungkin. Makanya kataku periksa dulu teman-teman. Diperiksa, coba diperiksa deh. Pasti banyak yang gak sadar kalau nekan multi. 15 orang ini coba nengok ke YouTube dulu dong. Ke Zulkifli Emabas Official, di subscribe channel saya dong. Boleh ya? Teman-teman YouTube masuk ke YouTube Zulkifli Emabas Official. Subscribe di sana, komen sana, habis itu boleh balik lagi ke YouTube, ke TikTok kalau memang nggak betah di sana. Silakan. Semangat malam adik-adik. Kurang satu kali nih, adik. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo. Ribet kali ya bangku ini.
Ditinggal istri, dia masak sendiri, netein anak sendiri. Tinggal istri, netein anak sendiri, mana bisa? Bisa aja ya, pakai dot. Terlalu banyak permintaan ini, bingung aku harus naikkan yang mana. Cari durian, bisa jadi. Teman-teman yang ada di Palopo kirim durian dong. Musim durian kan ini ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Tidur dia. Tidur dia teman-teman. Coba teman-teman saya yang muslim dibatalkan permintaannya. Ya, boleh ya. Yang di Palopo kirim durian. Musim durian kan ini? Nama YouTubeku Zulkifli M Abbas Official. Masuk dong. Subscribe dong di sana, di-subscribe dulu, di-like dulu, komen di sana. Biar nanti kalau saya lagi ada waktu, kita kasih kunci biru gitu. Dan juga saya sampaikan ya teman-teman sekalian, bulan September ini kita akan adakan milad yang ketiga. Mumpung ada waktu, sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan milad, ya, milad ketiga Apologet Islam Indonesia diadakan di Makassar, tepatnya di Rumah Hobbit Bolangi. Teman-teman, ayo dukung kegiatan ini. Karena kenapa? Semakin gaung api itu bergema di Indonesia, bukti bahwa pergerakan anti pemurtadan dan kristenisasi di Indonesia yang dibawahi oleh lembaga Bible, oleh Apologet Islam Indonesia, itu benar-benar menjalankan visi misi dengan sukses gitu. Jadi dengan adanya acara milad yang akan kita meriahkan, itu akan menjadi cerminan bahwa gerakan anti pemurtadan itu berhasil. Islam berhasil menyatukan kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan toleransi terkait dengan perbandingan agama dan juga mengkanter gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Bagaimana caranya supaya kegiatan kita ini meriah? Hadirlah pada kegiatan milad ketiga. Dan kalau tidak sempat hadir, bisa dukung kegiatan kita ini dengan ikut berpartisipasi seikhlasnya boleh melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia BNI 75 kali 51770 77775 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Dukung kegiatan kita ya teman-teman, karena api ini jujur saya katakan, beberapa rekan saya dari Kristen aktif, masih aktif di beberapa lembaga Kristenan termasuk di Departemen Agama, dia mengatakan bahwa api itu hampir seluruh Kristen Indonesia tahu. Dengan lahirnya api di Indonesia ini, orang Kristen semua tahu bahwa ada yayasan di Islam itu sekarang yang suka berdebat di sosmed, di TikTok, mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia, itu selalu membahas perbandingan agama. Ini adalah kabar baik untuk kita. Ketika Apologet Islam Indonesia, dalam hal ini API, diketahui oleh teman-teman non-Muslim, ya, semua unsur dari kalangan sekte yang ada di Indonesia, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk kita. Nah, untuk membuktikan bahwa API benar-benar hidup, ya kita galakkan pada hari miladnya. Dan supaya sukses,
ya teman-teman harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kalau tidak hadir, silakan untuk ikut sumbangsinya aja di rekening Apologet Islam Indonesia tadi. 77777777775 kali 51770. Begitu teman-teman. Jadi yang ingin ketemu jumpa dengan para apologet Islam, silakan hadir. Kami fasilitasi tempat nginap di sana. Mungkin tidak cukup kamar, kita siapkan tenda-tenda dan memang di sana tempatnya untuk camping. Jadi nanti akan kita adakan camping massal. Kenapa saya katakan camping massal? Karena ya kebanyakan nantinya tidur di tenda-tenda gitu. Dan kita akan buat dapur umum di situ selama kegiatan berlangsung, mungkin kurang lebih 3 hari atau 4 hari. 3 hari lah, insya Allah. Gitu teman-teman. Silakan ya gabung ya yang ada di Makassar, Goa, Maros, silakan hadir di tempat kita nantinya. Kita meriahkan hari Mu'alaf, kok Mu'alaf pula, Milad Apologet Islam Indonesia. Oke, semangat malam Bang Rambe Raja Halu nomor 17. Silakan. Silakan saudaraku Rambe Ranjanalu atau Ranja Halu ini. Bang, tolong diluruskan. Soalnya tulisannya kecil. Ayo bang, silakan. Jangan pakai suara hidung, nggak ada suaranya. Kayaknya toko Katolik. Itu pakai itu apa itu? Helm atau apa? Nggak ada suara bang. Gak ada suara. Suara apa enggak? Ini baru kencang kali. Wah, bikin kaget pula tuh suaranya. Ya, dari tiba-tiba nggak mau hidup ya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat malam Bang Jumal, selamat pagi. Pagi, silakan Bang. Apa ini yang mau dibahas ini pagi ini? Bukti Yesus adalah Bapa. Ini gimana ceritanya nih? Ya, bukti kalau Yesus itu Bapa itu apa, Bang? Ini kan abang yang bikin temanya. Iya, abang Katolik Protestan. Katolik. Nah, coba abang kasih bukti kalau Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Bapa. Bukti. Iya. Setelahnya bukti yang mana nih? Niatnya nih. Kan Bapa itu Tuhan, toh? Iya. Nah, bukti kalau Yesus itu Bapa yang adalah Tuhan. Ada nggak? Tapi sebelum kita bahas ke situ, bisa nanya duluan Bang? Boleh. Abang yakin nggak sama Yesus? Atau percaya? Tunggu dulu. Saya yakin, saya percaya Yesus adalah manusia. Yesus adalah manusia. Yes. Tapi waktu abang bilang waktu bikin temanya bintang timur adalah si Lucifer. Ingat abang itu? Ya. Kita coba dulu. Iya. Lucifer pernah memakai nama Yesus. Yes. Lucifer pernah menyamar Yesus. Iya. Itu tema saya tuh. Jadi kalau menurut abang Yesus itu manusia. Yes.
Abang masih ingat enggak bilang sama aku kemarin di situ bahwa Yesus mengajarkan ajaran agama Islam? Yes. Dan mengatakan bahwa orang kita Islam itu ya kan mengikuti ajaran Yesus. Yesus Yes. baptis sekali. Orang Islam dibaptis 5 kali sehari. Yes. Nah, jadi buat apa lagi abang nanya Yesus itu apa itu? Bukti Yesus adalah Bapa. Karena Kristen salah sembah. Dibilangnya Yesus itu Bapa sehingga Yesus disembah. Maka kami minta pertanggungjawabannya, mana buktinya Yesus itu Bapa? Ada enggak? Bingung kan? Bingung. Kami nggak ada nyembah Yesus. Lalu yang kalian sembah di hari Minggu apa? Tuhan. Namanya? Tuhan. Namanya? Ya, Tuhan. Siapa lagi ya namanya? Tuhan itu gelar. Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Itulah namanya Tuhan. Tuhan itu gelar. Kalau abang itu kemarin belum abang jawab juga itu pertanyaanku. Apa itu? Abang ada Tuhan enggak? Ada. Nama Tuhannya siapa? Allah. Masa Tuhan jadi Allah? Gimana ceritanya? Nama Tuhanku Allah. Jadi manggil Allah Tuhan gitu. Tuhan Allah. Itu kemarin sampai marah-marah itu kawan Bang Cuma. Ada yang dema tuh, wah, ngeri kan waktu itu. Apa itu Bang? Indah itu, di mana kau tinggal katanya? Wah, takut kali aku. Apa itu? Yang mana? Loh, abang ketawa apa? Enggak, ini kawan nanya. Oh, PLN mati lampu. Aku udah serius ini. Kemarinnya seru. Aku udah. Kalau aku bikin buktinya nggak bisa, aku bikin buktinya. Apa ini Bang? Bukti itu adalah apa? Ya memang nggak ada buktinya. Bagaimana Anda bisa membuktikan pisang itu adalah durian? Nggak bisa. Soalnya Yesus memang bukan Bapa. Yesus memang bukan Bapa. Mungkin mana bisa dibuktikan? Iya, siapa bilang Yesus Bapa? Aku nggak ada aku itu Yesus adalah Bapa. Oh, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Yesus itu bukan Tuhan berarti kan ya? Yesus mana ada ciptakan langit dan bumi? Dia ngadakan mujizat aja dia. Oh, bagus kalau gitu. Ini Kristen jalan lurus miring sedikit. Iyalah Bang. Karena masih tidak seperti abang tadi. Dia jalannya lurus, tapi berhenti di tengah jalan. Soalnya pun yang tertulis di kitab itu Allah menciptakan bumi dan langitnya, dibilang gak pernah Yesus menciptakan bumi dan langit, enggak ada itu. Oh, oke, selesai kita berarti. Berarti Yesus bukanlah pencipta, tetapi Yesus adalah ciptaan. Maksudnya? Yesus ciptaan. Dia titipan dia. Iya. Iya, dia ciptaan. Dia kan bukan dari hasil perkawinan kalau Yesus ini. Iya, ciptaan. Ciptaan itu ada yang dari perkawinan, ada yang bukan. Apa Dinda Kurs? Aku nggak tahu deh. Jenis titisan.
Dia bukan hasil perkawinan manusia. Dialah nabi yang lain daripada nabi yang lain. Gimana? Yesus kan bukan ciptaan, bukan hasil perkawinan antara manusia, Bang. Ya, terus? Dia kan titisan dia dari surga sana. Oh gitu. Iya, oke, udah selesai berarti Yesus itu bukan pencipta. Kalau bukan pencipta berarti ciptaan. Dia titisan, bukan ciptaan. Titisan itu maksudnya apa? Dikirim dari surga untuk menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Kenapa pula? Apa pula itu konsep apa lagi nih? Dia kok disamakan seperti itu? Gimana rela tersalib di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia? Alamak. Apakah manusia tidak bisa tertebus dosanya dengan dia berdoa, bertobat? Nengok dosanya juga nya. Hah? Nengok dosanya. Iya, maksudku, apakah manusia tidak bisa dosa yang tertebus hanya dengan dia bertobat? Bisa juga, tapi Ya. tidak terhapus semua. Sebab kita dilahirkan ke dunia ini kan udah ada dosa asalnya. Nah, itu fitnah. Itu fitnah yang dibangun oleh iblis terhadap Adam alaihissalam. Tidak ada yang Adam itu mewariskan dosa kepada cucunya. Mana ada? Ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Anda bikin-bikin itu. Aku nggak ada kitab pula sini. Nah, itu bahayanya tuh. Gimana dong? Ini Dinda Kores kayak mana ceritanya maksudnya, Dek? Aku ingin Ini sekarang aku tadi mau pin di sini gimana ceritanya? Nggak ngerti pun aku. Oh, ya. Apa ini? Aku tengok tadi gayanya abang ini, pikir kuasai kali Bible. Ternyata cuman begitu doang. Disuruh buktikan Yesus itu. Disuruh buktikan Bapa itu adalah Yesus. Yesus Bapa nggak sanggup. Malah larinya Yesus jadi tumbal. Ada-ada aja bang ini. Hah? Apa pula Yesus jadi tumbal? Tumbal, maksudnya tumbal gimana nih? Tumbal dosa-dosa kalian. Bukan cuma dosa kami, dosa umat manusia yang di bumi ini loh bang. Ah, enggak dah. Kami enggak mau. Mana ada mau kami mempersembahkan orang untuk dosa kami? Enggak lah. Ajaran apa itu? Ajaran pemalas. Orang yang tidak mau memohon kepada Tuhannya untuk diampuni dosanya itulah pemalas. Tinggal berdoa memelas kepada Tuhan siang dan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, ampuni dosaku, please. Dosa diampuni, kenapa pula harus ada tumbal? Halo Bang. Hei, halo juga. Masih ingat sama Salam aku? kenal ya. Bukannya kemarin Sama kita kamu. sama? Oh masa? Gak bisa ya? Iyalah. Iya Kamu dong. di mana? Aku di dalam mimpi kali ya Bang. Ah, pura-pura lagi kan. Dalam mimpi kali ya kamu ketemu aku. Kemarin Kamu di kemarin di mana?
Udah bukannya kita jawabin ini si Rambe Raja apa nih? Raja Nalu. Dosa lu Kamu ya, Kristen dosa. KTP ya? Hah? Dosa lu Masa ya. gitu aja jawab aja susah. Dosa lu Bukti ya. Yesus ini ketahuan nih, ini Kristen Dosa. KTP di atas. Dosa lu ya, ngapain lu kasih gitu? Beliau itu pendeta lu. Alah pendeta, coba sini sama gua yuk. Gua Coba. mantan muslim juga. Sombong. Lo enggak seriusan bang. Masalahnya gini, nggak usah deh. Aku Kristen baru, bilanglah Kristen baru. Ya buka kamera dulu kalau gitu. Nggak mau ah. Nggak bisa bukalah. bang. Jangan dong. Bukannya kemarin kita udah video call. Apa yang malu-malu? Ngaco aja sih abang ini. Udah tunggu dulu. Kita kan balik lagi ke firman Tuhan. Abang kan tanya, bukti Yesus adalah Bapa. Buka dulu Nggak kameranya. bisa bang, nggak bisa. Buka. Nggak bisa bang. Ini kebiasaan. Kemarin di pasar juga ribut sama aku ini orang. Nggak Buka. bisa bang. Udah. Buka kamera. Loh saya gini. Buka, Aku tuh buka. aku pengen cerita. Dengar dulu. Nanti aku Buka buka. kamera. Kita bukanya private aja gimana? Kan kemarin sudah. Masa sekarang Mana lagi? ada ngaco. Sudah follow-followan aja kagak. Ih. Lupa lu ya. Kemarin lu Udah. pinjam duit sama aku kan? Enak Jujur. aja. Duitku masih lebih banyak daripadamu. Sudahlah. Kemarin kau bilang Bang Zuma pinjam duit. Mana ada lo ngaco. Kita di mana, kamu di mana? Sudahlah bang. Jangan Sombong ego, ah. banget. Kemarin lu minta lu mau beli sendal jepit. Ingat? Bohong, dosa. Buka. Orang bohong. Buka. Nah, kau lihat atap aja lah ya, Dek. Buka enggak nih? Sudah aku buka kan, kau lihat atap lah. Gitu. Aku mau lihat rumahku. Tengok Oke. wajahnya mana. Enggak mau ah. Ada anak kecil ini bang, nanti ke band. Jangan. Adiknya suruh Ada anak- ke ibu aja dulu. Jangan, saya ibunya. Kau pikir gimana sih? Dasar bodat. Tunggu. Pertanyaannya kan gini. Bikin kaget aja. Bang. Cemburu dia. Cemburu si Rambe nih. Biarkan si Rambe itu. Orang nggak jelas itu. Sudah. Bikin Bang, kaget. balik ke topik lah bang. Iya udah. gimana sih? Yuk. Nggak lucu. Udah, yuk serius. Gimana? Kau kan tanya, bukti Yesus adalah Bapa itu di mana? Gak sopan kali kau panggil kau sama aku. Apa? Panggil apa jadinya? Panggil cinta. Abang. Ya sudah, Nah. abang lah. Ya lanjut. Tahu gini bang, abang. Nah, kau itu kan buka bagus. Yohanes 1 ayat 1. Coba baca. Pada Sama-sama mulanya nih kita buka. Ayo. pada mulanya adalah kamu. Kamu itu bersama-sama dengan aku. Nggak bisa. Dan kamu itu adalah aku. Apa masalahnya? Aduh. Sudahlah bang, ini serius. Kau mau aku ini nggak? Baca aja. Cerewet kali jadi orang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu huruf besar ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Kita kembali. udah turunin Ke orang tua ayat- ini ah. Aku pusing dengan. Nanti buka-buka dia meledak lagi. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dalam Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Dibilang terang manusia berarti Yesus itu adalah terang manusia. Dia kalau kita buka, dia bukan, kalau abang tanya bukti Yesus adalah Bapa, ya dia adalah Bapa karena dia ada satu bang. Dia itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Waktu di Yohanes juga ada waktu Filipus berkata pada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Coba Bang baca. Yesus sendiri menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekarang kalau abang tanya, dia adalah Bapa? Ya, dia adalah Bapa. Yohanes 14 ayat 10, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi Yohanes 10 ayat 30 juga dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Memang dia adalah satu.
sorry ya Bang ya. Saya nggak setuju kalau Abang bilang dia, kenapa, memang Yesus itu manusia, betul. Yesus itu manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Kenapa? Kenapa dia harus datang ke bumi ini sebagai manusia? Karena Allah Bapa dengan manusia itu tidak bisa, karena Allah Bapa itu kudus. Ya, Allah Bapa kudus. Lihat nih anak saya sampai tata-tata nih. Allah Bapa itu kudus. Manusia mana yang bisa ke Allah Bapa kalau tidak melalui perantara? Ya, Yesus itu lahir sebagai manusia, tapi dia melalui Roh Kudus. Bukan dia tidak memiliki, dia waktu Maria hamil itu dia tidak berhubungan ya, kayak abang, kalau abang punya anak, abang berhubungan dengan istri abang, dapatlah anak itu. Ngerti? Maria itu hamil dari Roh Kudus. Jadi bapaknya Yesus bukan Yusuf. Paham? Secara orang Yahudi, sebenarnya waktu itu Maria hamil, dia mau ditinggalkan sama Yusuf karena dia hamil, tapi karena Roh Kudus, karena malaikat Tuhan datang kepadanya, kamu harus sama dia, jangan tinggalkan dia, karena dia melahirkan anak yang kudus dari Roh Kudus, ya, mengandung anak dari Roh Kudus. Bang, itu ada buktinya. Ya, kembali lagi, Yesus itu harus menjadi manusia, tapi dia belum pernah terbukti bersalah selama hidupnya. Bentar Bang, wat zeg je? Je hebt daar on the broek. Jawel, boven de was droger. Itu anak saya. Jadi Yesus itu harus menjadi manusia, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia supaya hubungan manusia dengan Allah itu bisa jadi satu. Apa sayang? Even kijken, wacht even. Jadi sorry ya Bang ya, aku kalau saya boleh kesaksian sedikit. Kenapa Bapa adalah Yesus? Dulu saya dulu memang Muslim, ya. Tapi karena saya tahu, saya pernah ngalamin satu yang namanya waktu saya hamil itu, saya sempat ngalamin kecelakaan dan saya bertemu dengan Tuhan, bilanglah. Abang tahu Bapak itu, waktu saya ketemu Bapak, itu tuh Bapak tuh kudus Bang. Dia tuh tidak bisa, manusia itu kalau yang belum di dalam Tuhan, belum di dalam Yesus, dia itu tidak bisa datang, manusia itu tidak bisa datang ke dia. Ya, dan pada waktu itu saya itu ngalami yang namanya kecelakaan, dan itu benar Bang. Dan itu saya sempat dibawa ke sana gitu loh. Dan saya bertemunya bukan saya tatapan gitu, tidak. Itu bala Bapak tuh besar. Tapi kasih dia pada manusia itu sangat besar. Mau kamu Islam, Kristen, Muslim, Buddha, apalah. Apa sayang? Itu fakta. Ntar ya anak ini nih. Tapi Allah Bapa tuh sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi. Ya. Dan saya waktu itu saya ingat, cuman Bapak itu pengen supaya manusia itu kembali gitu pada yang namanya keselamatan, yaitu percaya. Sorry ya, kalau kamu masih bisa hidup sekarang, itu anugerah Tuhan itu aja. Udah? Pramugari. Dan aku bukan pramugari guys, aku udah selesai jadi pramugari. Udah? Iya. Jadi saya curiga ini, kalau Tuhan Anda kan pernah turun jadi laki-laki nih, jangan-jangan Bang, Tuhan Anda ada buktinya Bang. Kalau kau lihat di YouTube yang Ron Wyatt Bang, Ron Wyatt itu saya ngomong sedikit aja langsung kesamber sama dia. Oh sorry. Saya cuman bilang. Saya curiga Anda ini adalah Tuhannya Kristen yang turun jadi perempuan.
Enggak. Dia bukan. Karena anda melihat Bapa. Yesus aja nggak pernah melihat Bapa. Sosok wajah Bapa itu tidak bisa terlihat, Bang. Jadi yang anda lihat apa? Itu sosok orang yang sosok Tuhan yang duduk di atas takhta. Anda lihat? Iya, saya lihat itulah tapi saya tidak bisa lihat itulah yang ku bilang, jangan-jangan Anda ini adalah Yesus. No, bukan dong. Kan Yesus itu Tuhan laki-laki, Anda Yesus Tuhan perempuan. Sekarang balik lagi ke Abang, pertanyaan Abang. Abang bilang apa yang membuktikan Yesus adalah Bapa? Saya udah kasih firman Tuhannya. Sekarang kalau Abang percaya, apa buktinya Yesus Bapa itu mana buktinya? Yang mana? Dia sendiri bilang loh, Bang, sama Filipus, sama dengan abang bertanya. Filipus aja tanya. Abang baca deh Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Filipus berkata, ini muridnya loh. Dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu gampang jawab. Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jawabannya itu gampang, Adek. Jawabannya ada di Yohanes 12:44-45. Apa maksud Yesus berkata begitu? Itu di situ jawabannya. Gak ada Yohanes 12:44-45. Coba sampai bacalah. Kamu bacalah, Bang. Dikatakan di Yohanes 12:44, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Baca itu. Sayang. Coba baca. Anakku udah mulai ini nih. Tapi Yesus tuh udah ngomong seperti itu, Bang. Apalagi yang harus diinin? Berarti Abang nggak percaya dong sama Dia. Abang tahu nanti kalau akhir zaman itu siapa yang akan datang? Kalau di Islam. Yesus. Ya, Yesus betul. Kenapa Yesus harus datang? Karena ada terdakwa, yaitu kalian. Oh iya. Karena salah. Oh iya. Sebelum kalau di kita itu, Bang, Anda yang terdakwa di hadapan Yesus. Yesus itu datang menghakimi kalian. Loh kok saya? Bukan kita. Loh iya, karena kita di dalam Kristus. Bagaimana ada Yesus bisa menghakimi? Baik. Loh, itu janji firman Tuhan, Bang. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi orang di luar. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi di luar daripada firman yang pernah Dia ajarkan kepada Bani Israel. Ada enggak? Oh, ada. Nah, silakan. Ada. Silakan. Abang harus baca dong. Mana? Anda kalau baca nih, boleh nggak Anda baca Yohanes 12 nomor 44 sampai 50, 6 ayat itu, boleh nggak? Loh, Abang baca dulu ayat yang saya tulis. Abang baca saya udah 3 paham. ayat dengan 16. Enggak. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Awas. Baca dulu Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Kalau Abang sudah baca itu, saya akan datang. Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa kepada Tuhannya. Anaknya kenapa itu? Apa dalam doanya, Bang? Baca. Apa dalam doanya? Saya mau dengar. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Tapi baca Yohanes 1:14. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus diberikan kemuliaan. Itu bukti kalau dia bukan Bapa. Kenapa Abang bilang kalau dia itu bukan Bapa? Ya memang bukan Bapak, dia manusia. Bapak bukan manusia. Bukan. Karena firman Tuhan kan udah bilang kalau dia itu kan bersama-sama dengan Allah. Siapa yang bilang begitu? Oh, itu firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. Masa itu kok bilang firman Tuhan? Gimana sih? Loh, firman Tuhan Alkitab lah. Coba. Alkitab itulah. Kata siapa? Gimana Coba sih? baca nomor 3-nya, boleh baca nggak? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya itu siapa? Dianya Firman. Firman itu adalah Allah. Iya, yang dimaksud di sini adalah Allah yang Yesus. menjadikan. Oh, salah. No. Sekarang Kamu yang salah, Bang. Coba tengok dulu. Di nomor 3-nya segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Allah itu sendiri. Oleh Dia.
Loh, firman itu adalah Allah. Firman itu, nih lihat baca ya. Makanya saya katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya muncul di situ. Apakah segala sesuatu yang dijadikan itu termasuk dagingnya Yesus? Jawab, itu PR-mu. Baca ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, ada banyak, bukan cuma Yesus. Baca ayat 14. Bukan hanya Yesus. Telah menjadi manusia. Dan boleh nggak saya bicara dulu? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Boleh nggak saya bicara dulu? Data 13 yang Anda baca itu berbicara tentang siapa aja? Adam. Siapa lagi? Hawa. Mana ada di sini dibilang berbicara tentang Adam? Sabar dulu, makanya sabar dulu. Baca dong Bang, baca yang benar, jangan membalikan kemudian firman Tuhan dengan Yohanes Pembaptis. Filosofimu Bang. Kemudian Jangan. Yesus. Coba diulang lagi nomor 13-nya. Dibaca lagi tuh 13-nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Ini yang dimaksud. Nih, orang-orang yang baca dari 12-nya. Apa perlu saya baca dari 1 sampai akhir? Anda saya turunkan, Anda cerewet tapi ilmu nggak ada. Maaf. Di data nomor 13-nya itu dikatakan, dan orang-orang yang dijadikan oleh firman bukan karena keinginan manusia, bukan karena keinginan daging. Sudah berapa banyak kali Abraham meniduri Sarah? Apakah dia bisa melahirkan anak? Tidak bisa. Tetapi Tuhan kemudian memberikan anak melalui Hagar. Satu. Yang kedua, sudah berapa banyak Zakaria meminta kepada Bapak agar hamil Elizabeth. Tapi enggak hamil-hamil. Kenapa enggak hamil-hamil? Karena Elizabeth sudah menopause, mandul Elizabeth. Sehingga meskipun jasad daripada Zakaria menginginkan punya anak, meniduri istrinya siang malam, tetap saja tidak bisa hamil. Tuhan kemudian mendatangkan anak kepada Elizabeth. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Yesus, tidak ada yang menginginkan kemudian Maria hamil selain daripada Tuhan. Hamil. Tidak ada yang bisa membuat Elizabeth hamil selain daripada Tuhan. Hamil. Tidak ada yang bisa membuat kemudian Hagar hamil ketika kemudian Ismail diminta kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa mengadakan Adam kecuali Tuhan. Tak ada yang bisa mengadakan Hawa kecuali Tuhan. Jadi orang-orang yang dilahirkan dari firman itu bukan cuma Yesus. Nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Menjadi daging itu dibentuk. Masuk kembali nomor 3. Apakah segala sesuatu dijadikan oleh Dia termasuk dagingnya Yesus? Bingung kau kan? Tuhan membuat dagingnya untuk Dia masuk ke daging itu. Pret, ajaran apa itu? Ajaran konyol. Nah, terakhir buat Anda yang masih mendengarkan di bawah, tolong baca Yohanes 12, 44 sampai 50. Kalau Anda punya akal sehat, Anda akan waras. Yesus datang menghakimi Kristen, bukan menghakimi Islam. Yesus akan datang kepadamu, siapa yang suruh kau menyembah aku? Siapa yang nyuruh kau mempersamakan aku dengan Bapa? Siapa yang menyuruh kau makan babi? Siapa yang menyuruh kau ibadah minggu? Siapa yang menyuruh kau Natalan? Siapa yang menyuruh kau masuk ke gereja? Siapa yang menyuruh kau merasulkan Paulus? Siapa yang menyuruh kau mengkitabkan kitab kanonik dan surah-surah Paulus? Kau akan ditanya itu oleh Yesus, bukan aku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Emang Yesus pernah mengatakan tentang Kristen? Emang Yesus pernah mengatakan tentang ibadah minggu? Emang Yesus pernah mengatakan tentang Natalan? Emang Yesus pernah mengatakan tentang nyembah Dia gitu? Tentang Paulus ada? Nggak ada, itu nggak ada. Nah,
Begitu saudara. Dan kalau Anda mengaku murtadin, 99,1000 saya tidak percaya Anda murtadin. Kenapa saya tidak percaya? Karena ajaran agama Anda, Filipi 1 nomor 18, 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, diajarkan berbohong demi untuk melancarkan aksi menjual Yesus ke bangsa lain, kemana-mana, ke orang lain. Kami udah tahu itu karakter kalian. Kalian bisa mengelabui, kalian bisa berpalsu ria, berpura-pura demi untuk menjual Yesus. Filipi 1:18. Oke, kami udah tamat dengan karakter kalian. Jadi Anda mau mengaku aku adalah murtadin. Matamu, suamimu aja bule. Artinya kau murtadin itu bukan karena, kalaupun kau murtadin bukan karena kebenaran, tapi karena ucok. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam Bang. Malam, Katolik Protestan? Katolik saya. Silakan buka kamera. Oke. Aduh, agak gelap ini Bang, bentar ya. Iya. Bentar. Mana lagi lampunya? Oh ini. Lampunya udah pulang Bang. Telepon aja lagi suruh datang. Abang ini bisa aja Bang ini. Abang kan cari lampu. Jadi gue bilang udah pulang. Oke. Selamat malam. Malam juga. Yang saya mau pertanyakan, bukti Yesus adalah Bapa itu memang benar, seperti yang dikatakan Mbak Jessica ya barusan. Apa buktinya Yesus Bapa? Kan tadi kan dia sudah bawakan ayatnya bahwa pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan itu dia adalah Allah sendiri. Yang mana yang harus dipercaya sebenarnya? Yesus atau penulis Yohanes? Ya kita percaya dalam Injil, apa yang ditulis dalam Injil kita percayalah. Tapi Yesus mengatakan aku bukan firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 8:42. Oke, tadi kalau gitu saya bawakan satu ayat ya. Silakan. Ya? Boleh. Coba Abang buka Filipi 2. Filipi 2. Baca 11-nya. Baca 11-nya. Saya dari 7 ya, saya baca dari 7 ya. Dari 6. Oh, boleh. Silakan. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mana dia? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan itu adalah buktinya yang benar. Sabar dulu, selesaikan sampai nomor 11. Saya langsung ke 11 ya. Ya, itulah 11 atau berapa? 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terus? Sekarang di sini kan Yesus baca adalah dong. firman. Ya, baca lagi. Sudah habis Bang. Baca 11, 12. Dari Filipi 2 itu, silakan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerajaan keselamatanmu, dan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi abang baca apa ini? Filipi 2 kan? Iyo. Terus kenapa jadi loncat? Abang kok aneh? Kan tadi suruh ke berapa ya? 12 kan? 11 kan? Mama abang ini gimana sih? 11. Aku suruh data 11-nya di Filipi 2 itu, Bang.
Tapi Anda tidak mau membaca jujur, Anda mengambil cuma sepotong. Oke, Abang kalau membaca. begitu abang yang baca. Bukanlah. Baca dong. Gak apa-apa. Data, Gak apa-apa. data 11 saja. Anda kan sudah membacanya. Dan segala lidah mengaku. Kan cuma sampai situ tadi Anda baca. Baca lagi dong. Sikit lagi. Seancurit lagi. Baca. Oke. Ya, pelan-pelan. Filipi berapa tadi? 11 ya? Filipi 2 nomor 11. Oke. Nomor 11. Sedari 10 ya? Jangan dulu Supaya ke dalam- situ. Kalau mau yang intinya langsung 9. Inti di situ sebenarnya. Aku cuma ngolor ke 11, nanti aku suruh ke 9. Coba baca 9-nya. Ayo, berani nggak? Oke. Ah, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Oke. gimana? Enak. Tanggapan abang seperti apa? Tanggapan abang seperti apa? Baca nomor 6, tadi kan Anda baca nomor 6-nya tuh. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan turun ke bumi menjadi taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Itulah sebabnya makanya Allah meninggikan Yesus. Baca lagi nomor 9, baca lagi, nggak apa-apa, diulang nggak apa-apa, dibaca lagi. Apanya bolak-balik kan faktanya sih. Loh, itulah sebabnya maka Allah meninggikan Yesus. Saya bisa bertanya bang? Tunggu dulu, masih waktu tertawa nih, masih ada waktu kita tertawa 5 menit. Ketawa dulu dong. Aku dan Bapak. Mana tadi buktinya? Bapak Yesus adalah Bapak, mana buktinya? Itulah makanya Bapak meninggikan Yesus. Ada lagi? Oh, silakan. Saya bisa bertanya? Boleh. Oke. Abang host pengikut Muhammad ya? Alhamdulillah. Apakah Muhammad itu Tuhan? Bukan. Bukan. Oke. Yang saya mau pertanyakan adalah bahwasannya Nabi Muhammad tidak tahu baca tulis, benar? Ya. Terus bagaimana dia bisa memverifikasi bahwa apa yang dia omong itu benar, sedangkan dia sendiri saya buta huruf, tidak tahu baca tulis. Iya. Gimana umatnya bisa percaya? Sedangkan dia punya keluarga sendiri, saya tidak mengakui bahwa dia seorang nabi. Silakan. Oke, baik. Jadi Bung, bukti dia nabi adalah kebenaran-kebenaran yang ia bawa tanpa melalui proses belajar. Baik belajar dari ibu kandungnya, ibu angkatnya, tetangganya, ayah kandungnya, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, Daud, Salomo, dan seterusnya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang hukum alam, tidak pernah belajar tentang geografi, tentang fisika, tentang ilmu laut. Tetapi semua hal itu diajarkan kemudian melalui Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad tidak pernah membaca tentang buku-buku yang berkaitan dengan embrio, tentang sidik jari, tentang api di bawah laut, tentang lautan itu terbelah dua dan terbagi dua dan tidak bisa menyatu, tentang atmosfer, tentang langit itu ada 7 susun, tentang kemudian bumi, tanah terjadi 7 susun dan seterusnya. Beliau tidak pernah belajar. Kenapa dia bisa tahu itu semua? Karena yang dia sampaikan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Dia yang telah mengutus dirinya. Itu perlu Anda pahami. Sedangkan dia yang telah mengutus dirinya. ya,
Siapa itu dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Teruskan. Oke. Nah, andai saja Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang ummi, yang buta huruf, hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, jauh dari peradaban Roma, peradaban Yunani, peradaban India dan seterusnya, Mesir dan seterusnya. Tiba-tiba saja dia menjadi sumber ilmu yang luar biasa 1400 tahun silam sampai hari ini. Apa yang disampaikan melalui Al-Quranul Karim tidak pernah berubah setitik pun. Tidak pernah tergantikan oleh setinggi apapun ego manusia terhadap bahasa, terhadap kepribadian dia, terhadap kebenciannya kepada beliau. Ajaran yang tidak pernah tergantikan sedikit pun. Kemudian, ketika saudara mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa kemudian menjadikan keluarganya menjadi pengikutnya, itu yang Anda pahami. Tapi faktanya, sejazirah Arab sampai hari ini 1400 tahun silam sampai detik ini seluruh dunia datang tunduk berserah diri kepada ajarannya setiap hari. Berbondong-bondong. Gini bang. Bagaimana dia bisa memverifikasi bahwa yang dituliskan itu benar, sedangkan dia sendiri saja tidak tahu baca tulis? Alam semesta ini yang memverifikasinya. Kita yang sekarang ini yang punya ilmu, alat lengkap, canggih, modern, itulah kita yang memverifikasi. Ada nggak yang salah dari ajarannya? Tunjukkan apa yang salah dari ajarannya. Itulah bukti bahwa apapun yang terlontar dari mulutnya itu bukan dari dirinya. Kalau itu karangannya, sudah pasti banyak yang salah. Dia tidak perlu memverifikasi. Tidak perlu. Apa yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Kalau dia bukan firman Tuhan, tanpa terverifikasi pun akan nampak kesalahannya. Jangankan di zaman modern saat sekarang. Zaman jahiliyah pun, kalau memang dia bukan firman Tuhan, sudah salah. Udah kelihatan salahnya. Tapi faktanya, ilmu modern sekalipun tak mampu menunjukkan celah dari Al-Quran itu. Dari apa yang terlontar dari mulutnya. Silakan tunjukkan sekarang disiplin ilmu apa yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ada? Contoh, ketika dia mengatakan langit ditinggikan dengan kokoh tanpa tiang. Bandingkan di kitab Ayub mengatakan langit ditinggikan dengan tiang. Mana yang betul? Nabiku yang buta huruf yang betul, atau kitab Anda yang dituliskan dari orang-orang yang katanya ahli kitab, orang pintar, orang cerdas? Mana tiang langit sekarang ini? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Padahal Nabi Muhammad hanya di Arab. Manalah dia tahu di ujung bumi ini ada tiang langit? Tapi dia mengatakan tak ada tiang. Sekarang ilmu pengetahuan mana yang bisa membuktikan langit itu punya tiang? Nggak ada yang bisa membuktikan itu, karena memang nggak ada tiang langit itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tanpa tiang. Bible mengatakan ada tiangnya langit itu, tapi dia mengatakan tidak ada langit bertiang. Coba, di dunia sekarang ini keilmuan semakin maju, temuan-temuan orang semakin canggih. Ada nggak disiplin ilmu yang bisa merubuhkan Al-Quran, pengetahuan Nabi Muhammad itu? Nggak ada. Tidak ada yang bisa. Makanya nubuatannya di dalam perjanjian lama, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Kalau firman Tuhan disimpan dalam mulut manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Nggak ada. Kenapa? Karena itu bukan ucapan manusia itu, tapi itu adalah ucapan Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, kata Yesus. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa. Berbeda dengan Paulus. Karangan sendiri dia itu. Begitu, Bung. Oke, ada lagi? Itu saja yang saya pertanyakan. Oke, thank you. Tapi satu lagi bisa. Apa lagi? Apa lagi? Silakan. Bikin kaget aja sampean. Oke, tapi satu saja. Tapi abang jangan marah ya. Aku nggak marah. Sabar, sebentar saya pikir dulu. Oh iya. Dari di antara manusia pertama sama para malaikat, mana yang diciptakan Allah duluan? Antara malaikat, para malaikat dan manusia pertama, Adam dan Hawa. Malaikat dulu dong.
malaikat dulu. Sudah itu saja. Oke, thank you. Makasih. Makasih juga sama-sama. Jangan lupa istirahat. Kaget aku. Kaget betul. Pikir dia ngamuk apa gitu. Ya harus dong dia mengatakan malaikat dulu. Bible Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kami. Kami di situ siapa? Tuhan sedang melibatkan makhluknya berupa malaikat. Gitu. Jadi malaikat lebih dulu dong. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat lebih dulu daripada manusia, Nabi Adam alaihissalam. Halo, semangat malam menjelang maghrib. Halo. Wah, manusia tak berotak lagi nih. Muncul, masih hidup kau rupanya ya. Bang, abang aku mau protes. Silakan aja protes. Satu yang abang bilang, sebutkan ajaran Muhammad yang salah. Protes. Tunjukkan ajaran nabiku yang salah itu. Dia mengajarkan bahwasannya pada zaman dulu, pada saat perang, dia mengizinkan atau menghalalkan untuk nikah lagi. Itu bagaimana tanggapannya? Apa lah orang ini? Loh, betul nggak di ajaran Islam boleh nikah lagi? Sudah punya istri, punya nikah lagi. Betul nggak? Seluruh ajaran Nabi juga begitu. Nabi mana yang ngajarin? Siapa? Tidak ada. Sebutkan. Mana Bible-nya? Lukas 18 nomor 29 30. Lukas berapa? 18. Kau itu udah dewasa begini kau belum sunat kau. Itu cuma kau itu dewasa seperti ini belum sunat kau. Itu salahnya. Udah malam membaca pakai kacamata las. 11 ayat berapa? Malah kau yang nggak paham. 11 ayat berapa? Lukas 18 tompel. Tadi katanya 11 matamu. Katanya mau masuk surga tapi ngakimin orang. Kayak mana? Surga mana yang kau pilih? Surga yang surga lah. Nah, kalau surganya Kristen kan neraka. Itu kan surgamu neraka. Itu sepertinya jebakan si iblis tadi, merasa kamu memiliki sifat yang arogan, memiliki rasa yang power, tapi itu dari si iblis. Mabuk lagi dia ini. Mabuk lagi, topi miring lagi ini. Mana? 18 ayat berapa? 29 dan 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, atau menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Bukan atau, akan, haseh. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Terus apa?
Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Allah, maka dia akan memperoleh sekarang juga berlipat ganda. Berlipat ganda itu maksudnya apa? Berlipat ganda itu ya dikali 2 atau dikali-kali. Itu ini Ulang aku lagi, jelasin Bang. Ulang dulu. Berlipat ganda itu maksudnya apa? Berlipat ganda yang ganda artinya double. Apa yang ditambahkan? Apa arti lipat ganda? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Allah, maka dia akan memperoleh sekarang juga istri berlipat-lipat kali ganda. Itu bukan, aduh Tuhan Yesus diberkatilah. Oh, kita main. Ayo. Siapa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kayak mana pula? Kayak gitu. Madu kau kan. Siapa yang dipersatukan oleh Allah? Malu kau kan. Ternyata Yesus berlipat ganda, berlipat ganda nggak dibatasin, berlipat ganda nggak dibatasin, kau tadi mengatakan berlipat, ternyata di Kristen boleh berlipat ganda, tapi itu bukan untuk Kristen. Sebutkan itu bukan artis dunia maya di bukan Indonesia. untuk Kristen. Data itu bukan untuk Kristen, data itu untuk Yahudi muridnya. Siapa di masa kini yang agama Kristen di dunia maya? Jelaskan. Kemungkinan Kristen itu memang cuma satu istri, tapi tidak sah. Kok tidak sah? Orang ini dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia kok. Syarat sah kawin, syarat sah nikah di Kristen apa? Syarat sah ya diberkati. Nenekmu yang berkati siapa? Ya melalui pendeta. Ya. Nah, mana tunjukkan ajaran Yesus tentang pendeta? Silakan. Di mana Yesus membahas tentang pendeta? Jadi kalau di Islam harus ustadz rupanya. Ya. Jangan kau tanya Islam dulu. Aku tanya sama agamamu dulu. Kau menghujat poligami Nabi Muhammad. Sekarang ku tanya, Kristen boleh satu istri? Dia udah malu. Dia mengakui dengan mulutnya sendiri. Di Kristen kau yang menuduh, Makanya saya bilang samamu. Makanya saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Syarat sah nikah di Kristen ada enggak? Syarat sahnya ya harus diberkati. Diberkati sama siapa? Di mana Yesus mengajarkan tentang pendeta? Di mana? Untuk yang iman-iman yang hamba-hamba Tuhan. Matamu, nenekmu kiper. Di mana Yesus mengajarkan tentang pendeta? Bahwa pendeta adalah mau nikah ke surga langsung, ya ke surga aja. Memang Kristen tidak ada ajaran nikah. Yang ada cuman kawin. Kristen itu nggak ada ajaran nikah di Kristen. Yang ada kawin. Sama seperti cuman kita aja yang berdua yang dengar. Sama seperti monyet. Parah sih, parah kelewatan. Monyet tidak nikah. Jadi jangan kau bangga satu istri yang gimana dulu udah halal nggak menurut Yesus? Satu wanita yang kau tiduri, yang kau jadikan dia pak beri anakmu itu halal nggak menurut Yesus? Halal itu kalau diberkati di dalam sinagoge, bukan di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan gereja. Yesus nggak pernah mengajarkan pendeta, pastor, tor. Allah, ngapain? Halalnya di mana? Halalnya di mana? Itu dihalalkan, Bang. Pernikahan tidak ada di Kristen, yang ada perkawinan. Perkawinan ala Kristen Yesus tidak pernah ajarkan. Sambalu.
Jadi apa yang kalian lakukan itu kalian buat-buat sendiri. Upacara kawin yang kau buat di gereja itu kau buat-buat sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan kawin ala gereja. Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan kawin ala Katolik Protestan. Yesus tidak pernah mengajarkan kawin di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan perkawinan itu oleh pendeta, pastor, penatua dan orang Kristen. Tidak ada nikah di Kristen itu, nggak ada. Cuman satu pasangan. Oke, apa bedanya dengan yang tadi aku sebutkan? Emosi lagi kau. Aku nggak emosi. Oh, ya sudahlah. Kalau kau kepancing emosi, aku bakalan sama-sama iblis. Kau tidak emosi rupanya? Enggak, biasa. Oh, berarti kau gangguan. Ngapain aku emosi? Orang kau yang menghakimi kok. Yang bilang kau emosi siapa? Kau udah menghakimi. Kau bilang seluruh umat Kristen di dunia ini adalah perkawinan yang beralaskan berarti berzina mereka semua ini. Ya memang. Mana syarat sah nik? Mana kau pertanggungjawabkan mana omongan syarat sah? Emosi ya. Kau pertanggungjawabkan itu nanti. Bukan sekelas Indonesia ini aja pikiranmu ya. Negara Brazil, Amerika berarti semua orang itu berzina. Saya kan bertanya, mana syarat sah nikah di agamamu menurut Yesus? Ada? Apalah syarat sah di agamamu menurut Muhammad? Muhammad pun nggak bisa baca, kayak mana di surat? Emosi dia. Aku mengatakan yang fakta. Mana di si Muhammad mau mengesahkan emosi dia. Rendahkanlah dirimu. Jadi kau harus menyadari dari sekarang bahwa ternyata tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Dan tidak ada Yesus mengajarkan nikah di gereja, kawin di gereja. Tidak ada Yesus mengajarkan nikah di depan pendeta dan pastor. Itu ibadah suci. Tidak ada Yesus mengajarkan nikah pemberkatannya itu di gereja di depan orang yang tidak bersunat. Tidak ada. Berarti selama ini kalian hanya ya kawin buatan sendiri, bukan berdasarkan syariat. Jawabkan itu, Bang. Tidak berdasarkan syariat hukum Yesus. Tapi aku memaafkan. Aku nggak butuh maaf darimu. Mana pula si Donald Trump nanti dengar itu? Nggak dimaafkan nggak abang, dibom lah. Emosi kau lagi kau. Emosi kan? Emosi dia. Abang udah mengklaim seluruh dunia. Emosi dia mau ngebom teman-teman. Mau ngebom. Dia mau ngebom teman-teman. Mau ngebom dia teman-teman. Langsung diklaimnya seluruh dunia katanya. Berzina umat Kristen. Udah kau yang bilang begitu, bukan aku yang bilang. Kau yang bilang kok tadi. Mana ada aku bilang begitu? Kok takut kau yang ngomong tadi. Kau yang ngomong. Semua orang Kristen di dunia ini berkawin. Kau bilang. Ya memang berkawin. Iya, itu. Nanti tahu lagi teman. Skaster ya teman-teman. Skasternya. Sudahlah kacamatamu kau pinjam sama tetangga. Hanya untuk tampil di komalku kau pinjam kacamata. Kau menderita kali kau buat. Apa yang kau banggakan di dunia ini? Hidupmu aja cuma badan. Apa yang kau banggakan? Pandai kau dah. Apa yang kau banggakan? Kau cuma sebatas umur lo hidup di dunia ini. Kau menghina lagi? Kau menghina? Curhat terarah kau ini. Asal-asal kau ngomong. Apa yang kau banggakan? Allahu Akbar. Kau cuma sebatas hembusan napas. Yang bakal mati juga. Dan kau seakan-akan super power. Dan menghakimi seluruh dunia.
Gara-gara Lukas 18 ini. Emosi dia. Aduh, Kau Pak. berlain langsung seluruh dunia. Jauh kali kau. Emosi. Tadi kau bilangnya Donald Trump, kau suruh ngebom. Emosi dia. Kalau nggak terima si Donald Trump kayak gitu bahasa apa? Sakit kali hatinya. Tinggal kau tunjukkan syarat sah nikah ada enggak di agama lo menurut Yesus lo ya. Enggak penting tengoklah kan enggak penting. Makanya aku bilang tadi apa bedanya kau dengan itu loh, apa bedanya? Kalau kau katakan serasa nikah itu enggak penting, berarti kau sama aja dengan emosi lagi. Masih Muhammad lo yang ngajar. Benci kali kau nabiku. Benci kali kau sama nabiku. Padahal beliau datang untuk mengajarkan kau cara nikah supaya kau tidak seperti kambing. Aku mau baca. Ini untukmu. Kelak atau 50 tahun atau 20 tahun yang lagi yang akan kau rasakan. Ngancam dukun. Tukang ramal. Lu, siapa yang mengetahui? Kamu barusan. Lu, bahkan terjadi. Tukang ramal. Siapa yang mengetahui akan terjadi? Tukang ramal. Siapa yang mengetahui? Udah baca. Itu kacamatanya orang jangan sampai rusak. Nanti kau disuruh ganti lagi. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, ya, dalam awan, menanggalkan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang lain dengan perkataan ini. Kan kuhibur kau, nanti datang keringan Tuhan. Parah. Bacaan dongeng dibaca malam-malam. Ya, ada di situ dibilang sama si Muhammad, yang dibilang di situ sama Tuhan Yesus. Coba sebutkan ayat yang mengatakan bahwa kedatangan hari Tuhan bersama-sama dengan si Muhammad. Ada di Yesaya 50. Yesaya 50. Yesaya 50. Coba kau baca. Nomor 1. Mana Yesaya aku Tuhan Yesus? Masalah generasi lah dompala. Aduh, parah memang kau ini. Yesaya 50. Iya. Nanti tengoklah, yang menang Piala Dunia ini mayoritas orang Kristen, dan yang kau bilang itu adalah semua. Udah cerewet kali kau. Pindah ke Yesaya 52 coba. Apanya tadi 50? Suka-suka. Aku tes emosimu. Yesaya 52. Udah cari? Ini salah pengertian. Biasanya salah pengertian. Enggak, kau baca. Yesaya 5 dan secara referensi. Baru belajar bicara kau ini, anak tokek. Baca cepat. Iya, 53. 52 apa 53? 51. Oh Tuhan, baru ayat berapa? 52. Data Mana nomor ada 1. 51 ayat 52.
52 data nomor 1. Pasal 52 ayat yang 1. Terjagalah. Ada juga. Ada juga kau idiotmu. Terjagalah. Oh, betul kan? Ya udah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam. Oke, kuperjelas. Di sini sudah jelas. Kau pergilah, skarbit itu senjatamu, ucokmu. Kau nggak bisa masuk ke Yerusalem baru. Oke. Kau masih pakai helm. Sunat kami. Gimana kau mimpi mau masuk surga? Kau masih Yerusalem baru aja nggak bisa. Awas liur tumpah. Emosi dia. Nggak bisa masuk Kristen ke surga, nggak bisa masuk ke Yerusalem baru, nggak bisa pakai nonot, nggak bisa. Kau pakai kulup mana bisa masuk surga? Tuyul, banyak kali cerita kau menyongsong kita naik ke awan-awan. Mimpi lo, mimpi. Emang orang Yerusalem surga? Enggak, Bu, iya, Yerusalem baru disebut surga itu. Konyol kau memang. Surga itu kudus tidak? Kudus. Kenapa dikatakan Yerusalem? Ya, boleh nggak kemudian orang kudus masuk ke orang tidak kudus? Ya, boleh nggak? Boleh nggak orang yang tidak kudus masuk surga? Kalau dia percaya Tuhan Yesus masuk. Nenekmu kiper. Kau mimpi aja kau terus. Iya. Mimpi aja kau terus. Mungkin itu menurut abang yang sunatnya. Kau masuk sekarang di toilet, periksa ucok, apakah sudah sunat atau belum? Kalau belum, di samping kananmu itu ada colokan kabel telanjang. Kau potong dia, colok, langsung strom si ucok, biar dia tersunat, biar kau bisa masuk ke dalam surga. Ini logika kita berpikir ya. Logika apa? Kau pakai bantah dalil. Kau bantah dalil, pakai logika gila kau. Ku perjelas. Apa? Kita ini ciptaan Tuhan, oke? Nah, terus. Ya, kalau seorang bos punya barang, contoh mobil, inventaris, dia memiliki karyawan. Kau menghayal lagi kau kan? Tunggu, seperti ini. Bos ini apa? Belum naik gaji. Karyawannya ini bekerja. Karyawannya ini tabrakan. Tabrakan. Nonotnya kena mobil. Kena lecet. Mobilnya itu rusak. Rusak. Jelas. Masuk bengkel. Si bos marah dong. Marah. Karena mobilnya rusak. Begitu juga Tuhan. Ciptaan dia ini dari ujung ke ujung nggak boleh dirusak. Apalagi orang. Kampret. Ngarang kau. Kepiye kok? Kamu udah setuju kok. Udah kau. Jauh-jauh sudah kau. Kau ngarang terus kau. Hidup kau ngarang terus dari dulu. Tidak pernah benar kau itu memang. Kau itu diajarin jadi pondos. Mobil bos tabrakan, lecet, apa sih macam. Tuhan yang memerintahkan kau itu potong kulup. Abraham disuruh potong anaknya aja, dia mau karena iman. Kau disuruh potong sedikit, ujungnya aja dikerat begini, kau tidak. Dasar kau pembangkang, bagaimana kau masuk surga? Mimpi kau ini masuk semua surga. Terjadi bang, karena si Adam makan buah bang. Makanya abang sampai mulai Adam lagi kau fitnah.
Adam lagi kau fitnah. Kau tinggal disuruh potong kulup kok. Coba baca lagi, baca ulang lagi tadi. Baca lagi. Baca lagi. Sunatnya ini pengertiannya bagaimana? Kamu berani? Enggak berani dia baca, enggak berani. Baca lagi, ulang. 1, 2, 3. Terjagalah. Nah, harus berjaga-jaga orang, nggak boleh ada orang Kristen masuk. Jaga-jaga, nggak boleh. Jaga, jangan sampai ada Kristen masuk lewat jendela atau lewat mana gitu. Jaga, terjaga-jagalah Yerusalem. Kau harus dijaga, nggak boleh ada orang yang pakai kulup. Nanti ada sensor. Kalau kau lewat bunyi sensor. Buka celana. Ada kepalanya. Pakai sensor. Kayak orang mau naik pesawat, bunyi. Ada kulup, mundur. Kaulah itu. Gak bisa masuk kota Yerusalem baru, nggak boleh. Nonotmu itu. Terus ngapain diperjuangkan untuk masuk Yerusalem itu? Orang ke rumah Bapak kok di surga? Itu dalil tuyul. Ya sudah, tujuan hidup kan mau ke rumah Bapak, bukan ke Yerusalem. Bagaimana kamu ke rumah Bapak sedangkan masuk ke kota kudus aja kamu dilarang? Gak penting yang di dunia ini, mau abang bilang pun uang abang 15M. Yang disebut kehidupan berikutnya itu disebut Yerusalem baru, moncong. Mana ada? Rumah Bapak. Rumah Bapak. Nih, aku udah punya orang dalam. Rumah Bapak. Nggak mau. Rumah Bapak. Nggak boleh masuk ke rumah Bapak. Rumah Bapak nggak boleh masuk orang yang tidak suci, orang tamek kayak kau itu mau kayak mana di sana? Kalau Tuhan, surga itu tempat suci. Kalau Tuhan ya menciptakan pada dasar manusianya, ya kenapa maaf cakapnya ya itulah disunat kalau sekalian aja. Jadi ngapain lagi manusia yang sunat? Itu untuk menguji ketaatan. Ketaatan menyakiti diri. Lah, kalau Tuhan perintahkan kita potong leher. Tuhan memerintahkan Abraham menyuruh potong leher, bunuh diri mana boleh di ajaran Kristen. Tuhan memerintahkan Abraham potong leher kan? Mana dalilnya? Alamak, mana dalilnya kok ditanya diam? Mana dalilnya? Kejadian 22. Baca. Betul-betul lah orang ini. Kupikir cerdas dia, kau lihat gayanya, kacamatanya besar. Tapi ternyata kosong ilmunya. Benar-benar kepala aja yang besar, gede, tapi ilmu nggak ada. Mana lah ayat 22 yang mana? Ini salah pengertiannya kau. Kok salah pengertian pola? Kau bilang Yerusalem mau si Jakarta, mau si Surabaya, mau si Papua. Baca kejadian 22 tompel. Ayat berapa pisang? Bilang aja kok nggak tahu. Kamu yang tahu, makanya saya mau tahu. Oh iya, saya kan gurumu. Baca nomor 1. Bolos lah aku kalau kamu guruku. Memang kau tukang bolos, tukang cabut memang kau. Kelihatan kok dari wajahmu. Mana ayat berapa? 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni si Isa. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu yang akan dikatakan kepadamu. Tapi si Abraham itu memang berani ya karena Tuhan, tapi kan nggak mati. Terus kenapa kamu hanya disuruh potong keret sedikit kau nggak mau? Tapi kan nggak mati anak itu. Tapi Abraham persembahkan tidak? Persembahkan tapi kan nggak mati. Kayak mana aku bilang? Iya, karena Abraham itu sudah
memberikan anaknya. Udah dia mau sembelih nih. Nah sekarang coba aja kau ikhlas. Sekarang kau masuk di kamar, jangan kau matikan kamera di sini aja. Kau masuk sekarang di kamarmu, ambil kau silet, tarik ujungnya. Kau seperti Abraham yang ikhlas persembahkan anaknya Ismail atau Ishak, kau potong, baca nama Tuhan, potong. Nah, jangan sampai setelah kau tarik begini pisaunya, siletnya, ternyata yang terpotong itu bukan nonotmu. Seperti Abraham memotong anaknya, yang terpotong adalah kambing. Nah, kamu potong kepala-kepalanya itu, ternyata begitu kau lihat, yang terpotong bijinya, mana tahu. Coba. Tuhan menggantikan kepala nonotmu menjadi bijinya yang kau potong. Coba tes. Yang penting kau ikhlas. Yang penting kau ikhlas. Mana dalil Tuhan Yesus mengatakan harus potong nonotnya? Mana? Yohanes 12 nomor 14. Itu pasti sunat yang pengertianmu potong nonot. Pengertian kami bukan seperti itu. Kan kau minta dalil di mana Yesus mengajarkan sunat toh? Pasti sunatmu itu potong nonot, pikiranmu kan? Lalu apa kalau sunat itu bukan potong nonot? Lahiriah ini hatinya yang kotor-kotor. Matamu yang disebut lahiriah itu ketika ada perintah Tuhan datang kepadanya ya tunduk. Jangan kau sombong, jangan kau angku. Itu namanya sunat hati. Sunat hati itu sunat sombong. Jangan kau sombong tapi tunduk kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan merintahkan kau potong ucok, potong. Mana si Yohanes potong ucok katanya? Mana? Yang mana potong ucoknya? Yohanes 12 tuyul. Ini nanti tengok lah, bawa nanti ke pendeta ini. Masa di Yohanes ada potong nonot? Lucu kau ini memang ya. Kau ini cocok dijual di Belanda jadi kulkas bekas. Yohanes Bukan 12 kulkas ayat maksudku. yang ke 14. Yesus menemukan seekor keledai. Inilah keledainya. Muda lalu Kau dosa kali sama aku kau memang. Kurang ajar memang kau ya. Ada pau-paunya memang kau ini. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik. Iya, terus Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Duduklah di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Terus mana yang potong nonotnya? keledai itu sunat nggak dia? Yang mana? Naik ke atas keledainya disuruh. Oh, nggak disunat keledainya? Sampai ayat berapanya? Enggak, itu tadi keledainya disunat nggak? Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Pertanyaanku, keledainya disunat nggak? Kamu pikir najis? Aku tanya serius, keledainya disunat nggak? Ngapain hewan disunat? Emang masuk samamu? Ngapain hewan disunat? Baca sekarang 1 Yohanes 2 nomor 6. Mampus kau ini. 1 Yohanes 2 nomor 6. Ngapain hewan disunat? Mati kau ini. Jadi hewan kau buat malam ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan itu. Matamu. Yang mana? 1 Yohanes 2 nomor 6. Alkitabku apa? Enggak otomatis, manual. Sabarlah, yang mana 1 Yohanes? Kau yang pegang di situ. Aku cuma mengajarkan kamu. Aku kan juru selamatmu. Baca cepat. Opungmu lah. Juru selamatmu.
kali kau ya. Opungku yang ke bawah-bawah. Opungku udah tidur nyenyak dia. Dasar kau. Baca cepat, lama kali kau, bah. Gak ada di sini, Bang. Yang lain lah dulu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Satu Yohanes ayat yang kedua, pasal kedua ayat yang ke-6. Iya, baca yang keras. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terus so what? Yesus hidup. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Betul? Iya. Ketika Yesus hidup sunat gak? Enggak. Matamu enggak. Mana dalilnya? Orang bukan orang buta kok. Lukas 2 nomor 2122. Mampus kau ini. Kau ini nggak jelas ini. Tadi kau bilang di suatu Yohanes apa sih hewannya yang harus sunat? Iya, tunggu aja dulu. Nanti akan kau ketemu itu. 1 Lukas berapa? Oh, 1 Lukas. Mimpi kau ini. Lukas 2, 21, 22. Lukas 2, 21, 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Barang siapa yang ada Yesus dalam dirinya, maka dia harus hidup sama seperti Yesus. Yesus disunat. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Yang mana yang kau ikuti? Yesus atau keledai yang tadi? Oke. Aku menanya. Dasar keledai kau. Kau memang keledai. Enggak. Mimpi masuk surga kau. Masuk surga kau bilang. Kau sama keledai tadi ndak sunat. Yesus aja sunat. Masuk surga kau bilang. Memang kau ada aneh-anehnya kau. Ku bilang kau jangan kau ikut perang. Kau ikut perang, matilah kau. Pengertiannya. Pandai kau. Pandai kau. Yang potong nonongnya itu di mana? Itu yang kupertanyakan. Lukas 2:21, tompel. Nggak disuruh di situ potong nonong. Coba kau baca ulang lagi. Cuma dibilang disunatkan. Pengertian potong nonongnya mana? Sunat itu potong nonot, kampret. Dari mana dalilnya? Loh, menurutmu sunat itu apa? Bisa juga pengertiannya potong hidung. Mana dalilnya? Orang dalilmu aja nggak jelas. Tertuju kemana? Yang mana disunatkan? Mana ada sunat potong hidung? Anak siapa ini? Anak siapa? Dalilmu potong nonong mana? Anak siapa ini sunat potong hidung? Itu cuma karanganmu. Hidung juga berdosa menghirup roh jahat. Potong aja lah sekalian. Astagfirullahaladzim. Mata juga berdosa. Sunatkan aja lah sekalian. Kotor mata ini, melihat yang kotor, bukan dari nonong aja yang kotor. Gak jelas kau. Astagfirullahaladzim. Ada orang sunat mata. Orang itu sunat kolong. Sunat mata. Kalau enggak ini potong tangan, potong tangan, karena di tangan lah yang membuat kejahatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi dari nonong yang kejahatan, orang tangan yang membunuh. Mana bisa nonong membunuh orang? Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kau dengan keledai tadi?
Kau nggak ikuti Intinya- Yesus, kau ikuti keledai. Intinya pengertianmu. Kau ini sudah umat keledai, kau itu jelas. ini. Kau itu umat keledai, kau ini. Belum jelas. Apa belum jelas? Mana dalilnya surut sunat potong nonong? Masa mau ditulis di sini kuntul? Lu Kan nggak mungkin. tangan ada ditulis di sini, tangan ada. Potonglah tanganmu kalau tanganmu itu yang Iya membuat tangan, kamu tapi nggak kan bisa itu masuk ke bahasa apa kerajaanku. itu? Masa mau tulis kayak gitu? Masa dan pada hari ke-8 Yesus potong tongkol. Kan nggak mungkin. Ada kau ini. Dari mana kamu bilang tongkol? Itu kan bahasa duniawi, bahasa apanya? Penis. Ya tapi kan nggak mungkin ditulis begitu di situ. Yang namanya sunat itu tradisi Yudaism. Itu begitu perintahnya. Karena belum jelas dia di situ apa yang mau dipotong. Jadi kami nggak potong. Nanti salah potong kalau salah. Pengertianmu yang pandai-pandaian. Potong nonong. Nanti kalau disuruh potong. Pandai-pandai. Kau memang pandai, kau memang menipu kau. Kau tipu dirimu sendiri. Bukannya kau tipu orang. Ini ada 15 orang yang nonton. Kau tipu dirimu sendiri. Oh, sunat hidung, sunat mata. Nggak jelas. Suruh potong nonong. Iya nonong lah. Kan itu tradisi Yudaism. Baca Kejadian 17 nomor 23 coba. Pengertian yang salah, potong nonongnya kau bilang bang. Itu belum jelas kemana potongnya. Potong pilermu kau potong kalau gitu. Nonong. Pandai-pandaian nanti salah potong. Padahal bukan itu. Apa dan disuruh? Yang disuruh potong hati, sucikan hati. Ya sudah aku baca lah Kejadian 17 tadi nomor 14 saja aku baca. Tuhan kami aja mengatakan nggak boleh gitu. Apa? Nggak boleh apa? Pasal 17 ayat yang 14. Mata saya gelap ini. Tunggu. Mata saya gelap katanya. Ya Nasabi. Ada kacamata las kau pakai. Iya, Baca. ini harganya 50.000. Ya tahu orang tukang ngurut kau ambil punyanya. Itu belum menghakimi kamu. Orang saya beli kok Bapak Siregar yang punya. Oh Bapak Siregar. Ya udah baca nomor 14-nya cepat. Dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu diingatkan dari antara orang-orang kebangsaan. Tunggu. Apa lagi? Tunggu. Di perjanjian lama ini memang banyak yang bertentangan, tidak boleh makan darah. Tapi di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus sudah datang, itu ditiadakan yang perjanjian lama. Tidak boleh kalau kita menyembah ada sesajen ataupun itu tidak diadakan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah turun. Ini perjanjian lama tidak ada Yesus. Belum turun dia ke dunia. Belum turun dia ke dunia. Jadi Jadi aturan-aturan pada zaman dahulu sebelum Yesus datang, itu aturannya yang dipikirkan orang-orang itu menyembah harus memakai sesajen, baru tidak boleh makan babi, darah diharamkan. Itu ketika Tuhan Yesus datang di perjanjian baru, itu ditiadakan. Yesus makan babi. Yesus makan babi. Yesus makan babi. Semua yang ada di bumi boleh dimakan. Nado. Yesus yang kutanya, apakah Yesus makan babi? Makanlah orang sama aku kok di BPK. Nanti. Kocak ini kocak.
Yesus dibilang makan babi. Kampret ya. Dari mana lah bang tahu makan Tuhan Yesus? Abang gerak putih. Kau yang bilang barusan makanlah sama aku, katanya BPK, kataku bilang. Orang di perjanjian baru diperbolehkan ya makan juga lah pada saat itu orang itu. Jadi Yesus makan babi. Makanlah, kamu bagaimana? Yesus, ampuni dia Yesus. Kau difitnah makan babi. Emang abang tahu Tuhan Yesus makan apa aja? Tempe orek di sana. Kan nggak jelas di sana makanannya apa aja. Astagfirullahaladzim. Mungkin saja itu. Manalah dalilmu kalau Tuhan Yesus nggak makan babi katanya. Jadi Yesus minum tuak juga, kau bilang? Tuak kan pikiran-pikiran orang zaman sekarang yang agak sengklek. Yesus dibilang makan babi. Jangan-jangan kau mau bilang dia juga makan anjing? Enggak. Oke, kutanya lah dulu sama abang ya. Jawab jujur dengan jujur, sejujur-jujurnya. Iya. Apabila di dunia tidak ada makanan, yang adanya babi, boleh nggak itu dimakan sama kalian? Itu tidak mungkin. Itu boleh. Berbohong. Tidak mungkin. Kalau kalian tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, kalau tidak ada makanan di bumi hanya babi, ya babi juga tak ada. Kenapa bisa sapi mati semua? Harusnya babi juga mati. Siapa yang bikin skenario-nya, karangannya siapa, sutradaranya itu? Tuhan Yesus. Kau yang barusan ngomong. Kau lah sutradaranya itu. Memang kau lucu, memang kau. Tidak sunat, tidak masuk surga. Kau dipotong nanatmu, tidak dipotong nanatmu. Kau kayak keledai tadi. Kau nggak mau terima. Yesus sunat dia pada hari ke-8. Kau bilang lagi apanya yang disunat? Mana tahu hidungnya? Nah, aku tunjukkan lagi kau Kejadian 14, 17. Kau pretelin lagi ayat itu, kau rubah-rubah. Memang kau ini benar-benar cocok lagi. Disuruh potong nonongnya di situ yang mana? Kan sudah kutunjukkan tadi buktinya, kerat dipotong kerat dagingnya. Katanya itu. Katanya itu kan baru jelas. Di situ zaman dulu nggak datang Tuhan Yesus. Bang Juma belum datang. Tapi Yesus dipotong. Yesus dipotong punya dia hari ke-8. Dan barang siapa yang mengaku menjadi pengikut harus sama seperti Yesus hidup. Tanpa kulup Yesus itu hidup. Maka Anda juga harus jadi dia. Kayak dia tanpa kulup. Kau malah kau jadikan kulupmu itu sebagai penampung air. Siapa yang potong katanya Tuhan Yesus di situ kalau kamu tahu? Silsilia rantang popo. Kamu sembarangan kamu ngomong kamu. Iya, karena ngapain juga kau tanya itu, bodoh? Bodoh kali pertanyaan kau. Siapa yang potong? Nggak tahu bidannya siapa, susternya siapa, mana aku tahu. Mana tahu dokter Boyko? Apa Boyke? Udah masuk si Boyke. Mana tahu. Allahu Akbar, lucu memang kau ya. Pantasan istrimu lari dari rumah. Orang saya belum nikah, gimana mau lari? Gimana kau mau nikah? Mana ada perempuan mau samamu? Aku cuma tes aja. Pemberani kok, pacar ada kok setia. Mana ada? Ngopung mula kau aja jadi kawin punya otakku jadi rupanya. Kehidupan. Mana ada perempuan mau samamu? Ngopung mula. Mau kasih makan apa orang pengangguran kayak kau ini? Ucok boba, ucok baba aja laku kok. Awak sekelas Albert Einstein. Dia artis, kau ini tukang pelapon. Siapa yang mau samamu? Iya, rendahkan aja terus diriku dan itu tidak akan ada yang mendapat trofi. Aneh kau. Udahlah kau lanjutkan profesimu jadi tukang urut. Baguslah itu. Mudah-mudahan kau sukses buka tempat terapi. Ya,
Sehat terus ya. Jangan cepat mati ya. Kami masih butuh hiburan ya. Nanti kau yang mati duluan bang. Iya kan aku udah bilang jangan kau cepat mati. Marah lagi dibilang gitu. Itu doa. Oke? Kalau aku cepat mati, doakanlah aku cepat mati. Aku bosan hidup di dunia ini. Di bawah pemerintahan Indonesia ini. Nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Hidup loh. Nggak boleh kau, istighfar kau, nggak boleh. Kalau Istighfar kami dulu. nggak takut mati, itulah bagi kami mati adalah keuntungan. Tapi jangan kau hujat pemerintah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh kau hujat pemerintah, nggak boleh. Orang Udah betul istirahat kok, kau. banyak kok. Nadiem Udah Makarim kau istirahat, kau istirahat. Kau istirahat sana. Pemerintah pula kau protes-protes. Gak boleh gitu. Pemerintah kita udah capek mikirkan kita siang malam. Aparat kita udah capek mereka mengamankan negara ini. Gak boleh. Gak boleh hujat negara tuh, gak boleh. Aku sebagai gurumu mengutuk keras ucapanmu barusan. Gak boleh. Negara kita begitu nyaman, kita bisa debat sampai pagi. Pemerintah tidak kemudian melarang, pemerintah memberikan kemudian fasilitas kepada kita. Gitu nggak boleh kau. Pemerintah kita udah bekerja maksimal. TNI, Polri, para menteri semuanya kerja maksimal untuk kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Belum lagi guru-guru kita, belum lagi dosen-dosen kita, para ustadz, para ulama. Wah, kurang apa lagi negara kita ini? Tinggal kita mengisi kemerdekaan dan menghindari gerakan kristenisasi. Itu. Oke teman-teman sekalian, di tempat saya sudah 3:30. Kita akhiri dulu ya teman-teman, besok lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada saat ini itu ada nilai ibadah, edukasi, meskipun kita banyak tertawa gini ya. Sampai gatal hidung saya tertawa. Lucu tadi adiknya Luga Tambunan memang begitu. Lama sudah tidak ketemu. Jumpa lagi rupanya. Oke teman-teman sekalian, 14K masuk dulu dong ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Boleh ya? Ayo. Aku mau kasih sebelum kita tutup ya teman-teman. Udah selesai kita debatnya ya, besok aja lagi ya. Besok hari Jumat, saya ada janji, mana tahu saya tidur lama. Tidak sempat lagi sapa-sapa besok, kan mending kita istirahat dulu biar tidurnya nggak terlalu kelamaan. Benar nggak? Oke? Nah, kesempatan baca komentar teman-teman yang nongol di YouTube. Silakan masuk. Yang ada di YouTube silakan, yang TikTok masuk dulu ke channel Zulkifli M. Abbas. Di subscribe dulu channelnya, di like, komen di sana. Silakan. Go 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 go. Silakan teman-teman. Ini saya lagi mengarahkan pandangan saya ke YouTube. Menunggu teman-teman TikTok masuk ke sana. Silakan. Subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official. Teman-teman, tolong diklik I-nya dong, diklik nama channelnya dong di bawah, diketik maksudku. Ayo teman-teman, silakan. Sebelum kita tutup, ini kan udah selesai kita ya, udah selesai dialognya, udah kita turunkan tadi teman kita yang lucu itu. Sekarang saatnya kita bantu Bang Suma untuk besarkan channel Zulkifli M. Abbas Official. Silakan Mas. Nah ini kan sudah terhambur masuk nih. Wah keren kali kalau udah kayak gini, senang kali aku tengok. Masya Allah banget. Wih, terhambur. Langsung naik. Oke, masuk sekitar 86. Oke, lagi masuk. Kalau 11.000 ini udah masuk semua ini. Subscribe channel kita, Masya Allah banget. Ketik di sana Bang. Nanti insya Allah aku kasih ini ya, kasih apa? Kunci biru. Silakan teman-teman sekalian masuk di channel Bang Suma dulu.
Lagi. Silakan. Teman-teman yang 11K ini boleh masuk ke channel kita. Di channel Zulkifli Abbas itu ribut, rame kali teman-teman. Rame. Lagi. Silakan. Subscribe channel kita, silakan. Tujuannya apa? Ketika materi debat itu kita pingin tonton lagi, di TikTok sudah nggak ada. Kayak kelucuan tadi adiknya Luga Tambunan tuh, kalau kita mau tonton lagi di TikTok nggak ada lagi. Maka di YouTube lah tersepnya. Begitu juga debat-debat saya beberapa tahun yang lalu, itu masih tersep di YouTube saya, Zulkifli M. Abbas Official. Jadi kalau saya tadi tidak lagi live, terus kemudian teman-teman ingin nyimak debat-debat Bang Suma, saya tidak live, kan boleh sambil berkendara masuk di YouTube Zulkifli Abbas, pilih judulnya tuh, judul apa yang bagus. Nah, tengok di situ, tinggal didengar sambil perjalanan panjang atau pengantar tidur. Aku lagi nggak live, teman-teman mau dengarkan debat. Masya Allah, ramai kali. Oh, thank you. Teman-teman pingin mendengarkan Bang Suma debatnya beberapa tahun yang lalu dengan Edis, dengan Pak Bom, dengan siapapun itu, tinggal cari di pencarian Zulkifli Abbas Official. Masuk ke sana, tinggal dipilih. Tonton video-video yang kemarin-kemarin, debat-debat kita yang kemarin-kemarin itu bisa tonton di YouTube. Begitu teman-temanku. Jadi manfaatnya itu di situ. Nanti kalau misalnya kalian kerja, aku belum live, bisa nonton di channel, putar di channel, gitu. Seru loh itu. Keren-keren. Gimana teman-teman? Teman-teman kita dari TikTok udah pada masuk tuh di dalam tuh. 10K silakan masuk subscribe channel saya Zulkifli Abbas. Tunggu ya. Silakan teman-teman. Oke. Lagi. Sedikit lagi teman-teman. Lagi. Habis itu kita tutup channel Zulkifli Abbas. Terima kasih yang udah ngetik di bawah. Wow. Kasih ya. Ada semuanya yang di YouTube. Masya Allah. Aku perlihatkan di YouTube ya. Tuh ramai kali kan. Mantap. Nah, ini di YouTube nih. Tengoklah yang teman-teman yang baru masuk. Nampak nggak? Nih, baru masuk tuh. Teman-teman dari TikTok tuh. Ramai kan? Ramai kali pun teman-teman sekalian. Apa ini si congor ini? Congor idiot. Gas. Apa kau? Halo Bang Juma. How are you? Halo juga. Apa kabar Bang Juma? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting, sehat dulu Bang Juma. Yuk, gimana? Ada dua teman nih mau ngobrol-ngobrol nih. Silakan. Boleh. Syair, Muhammad. Au. Ada tema saya nih yang sudah 4 bulan tidak ada Kristen yang sanggup jawab, gimana dong? Sama Bang. Yang tema saya juga itu udah setahun lebih Islam nggak bisa jawab. Gimana itu Bang? Oh, mungkin karena nggak ada Islam yang naik.
Kalau di sini ada Islam yang pendeta, naik. Gimana ceritanya Bang Juma juga kabur kemarin kok. pendeta, pastor, semuanya error ketika naik di koma saya. Pembuktian bahwa Yesus itu adalah Bapa itu nggak ada yang bisa jawab. Gimana Ya, dong? sama Bang. Kayak itulah yang apa ya, Bang Juma aja kabur kok kemarin. Ini aku Tuh, pengen tanya itu. bukan kabur. Kalian tidak mau mendengarkan. Aku kan Setiap saya berbicara, kalian tidak mau mendengar. Kalian congor. Idiot namanya itu, idiot. Kalian tidak mau mendengar. Paham? Nah, jadi kalau Anda itu mau diskusi dengan baik, hindarkan itu penghujatan, penistaan. Gak lucu itu, gak lucu. Kalau kalian itu mau benar-benar menjadi orang yang benar, dengarkan setiap Bang Suma itu menjelaskan. Kau membahas Islam, ilmu gak ada. Kau menerangkan tentang Islam, kau tak ada paham Islam. Baca Quran aja gak bisa. Gimana aku mau paham? Terus kalau saya menjelaskan, kau gak pernah mau diam. Ya kan? Gak pernah mau diam. Nah, jadi kalau kalian merasa hebat, merasa paham tentang kekristenan, kalau tentang Islam kan tidak mungkin, mustahil kau paham. Mustahil itu. Selama kau masih Kristen, kau tidak mungkin paham Islam. Karena Islam itu adalah tempatnya orang yang mengkaji keimanan berdasarkan akal. Berbeda dengan agamamu, harus kau jauhkan akalmu. Gitu. Jadi kalau Anda sudah merasa hebat, silakan datang ke komal saya, biar tak ajarin Bible. Karena kalau tak ajarin Quran itu tidak mungkin. Al-Quran itu harus untuk orang-orang berakal. Kalian tidak berakal. Kalau Anda berakal, tidak mungkin masih di agamamu yang sekarang kan? Nah, gitulah. Oke, saya mau istirahat. Kalau Anda merasa hebat menguasai Bible, datang ke komal saya. Oke bosku, bawa penggawa-penggawamu, bawa semua orang sakti di kalanganmu. Saya tunggu di komal saya. Bye-bye. Kau mau peka sama aku, ilmumu nggak ada, kasihan nanti kau. Kumpulan penghujat itu teman-teman. Kumpulan orang-orang penghujat yang tak ada ilmu. Yang kerjaan cuma peka. Banyak yang langsung mau berlangganan sama kita Keren kali cok. Mantap yang di YouTube. Wih, keren. Mau lihat nggak teman-teman? Yang baru masuk dari TikTok nih. Langsung berlangganan mereka cok. Keren kali kan? Anak-anak TikTok ini. Tengok. Luar biasa. Tuh, orang dari TikTok tuh masuk semua tuh. Loncat nggak nih jumlahnya? Wow, keren. Ayo teman-teman yang dari TikTok yang 10K ini masuk di YouTube yuk. Nggak rugi loh, nggak rugi. Ya, notifikasinya nanti silakan di subscribe, di like, komen sana. Oke teman-teman, tuh keren kan? Nih mereka nih, mantap sekali. Luar biasa kalau aku pertontonkan ini semuanya nih, keren kali bah. Ini siapa ya? Coba aku tengok dulu ya. Ini siapa yang berlangganan sama gini? Sakatok Kreatif Indonesia. Thank you bang ya. Kemudian siapa lagi nih? Mona Ramli. Keren, thank you. Masih ada. Sugiono Amdi. Masih ada. Keren kali bah. Super duper. Thank you. Luar biasa kalian memang. Luar biasa memang. Thank you. Oke. Mantap kali, silakan di like, subscribe teman-teman semuanya yang dari TikTok masuk ke dalam YouTube. 1 menit lagi silakan. Habis itu kita tutup, kita pamit istirahat. Besok hari Jumat kan. 1 menit lagi teman-teman.
subscribe dan like komen. Kalau sudah 1 menit, kita tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, thank you. Besok lagi ya teman-teman. Terima kasih udah bersama dengan kita sama-sama sepanjang konten kita ini berapa jam ya? Terima kasih untuk waktu teman-teman. Kurang lebih berapa jam ini? Ya sudah sama-sama di sini. Mudah-mudahan semua apa yang sahabat lakukan itu menjadi amal jariah. 5 jam, hampir 6 jam lagi channelnya Kian Santang, Kores, Indah Tahta. Ada beberapa teman-teman api yang punya channel, termasuk Lensa News TV. Itu Menara Siar, kita juga Menara Siar Bang Suma, Apologetik Islam Indonesia. Gitu. Ya, Lensa News Muslim ya. Sorry, Lensa News Muslim. Iya, itu channel saya juga, betul. Silakan di like, subscribe di sana, tonton di sana. Itu channel Bang Suma juga. Ada lagi satu sahabat Bang Suma, itu juga ada, sahabat Bang Suma juga ada. Oke, kita tutup teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang sudah berlangganan dengan channel Zulkifli M. Abbas Official, terus yang sudah mensubscribe channel tersebut, yang like dan komen di sana. Panjang umur kalian semuanya, sehat-sehat, dimudahkan seluruh urusannya, dan diberikan anak yang soleh dan soleha, pasangan yang soleh dan soleha. Terima kasih. Semoga apa yang Anda lakukan menjadi amal jariah. Baik, kepada teman-teman saya non-muslim, jika ada kata dari kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menggores di hati, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai muslim memang diajarkan untuk menyampaikan yang ma'ruf ya, dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi ketika ada hal, sekali lagi, yang menggores hati Anda, silakan hadir di komen saya, kita diskusikan baik-baik. Jauhkan kemudian rasa kebencian ya, tapi yang ada adalah diskusi dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Kita jadikan agama Kristen dan agama Islam ini dua agama yang berdampingan, saling menghormati satu sama yang lain, sehingga cakupan diskusi hanya bernuansa edukasi, bukan saling menghujat atau menista, tapi merajut persaudaraan sebangsa dan setanah air untuk mencintai negara yang kita sayangi ini. Dan kita selalu mendoakan pemerintah kita agar senantiasa bekerja dengan baik, diberikan kesehatan, memegang amanah dengan baik pula. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lucu kali tadi kawan-kawan, ketika si bocah itu mengatakan Yesus makan